Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba suara aku dengar-dengaran belum ya? Udah kedengeran nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, di beberapa daerah masih baru mulai asarnya ya, jadi kita tunggu dulu sebentar teman-teman. Kak Salwa ada absen nggak hari ini? Hari ini adalah sesi Zoom kita ke-11 ya, di Ya, komunitas. betul. Oke. Ada absen Kak Salwa? Kalau untuk saat ini belum ada kamu, Ri. Oke. Atau mau diadain absennya nih? Boleh dong, diadain Siap, dong, siap, biar siap. tahu yang ikut siapa aja nih. Oke. Sip, sambil nunggu teman-teman yang lain sedikit lagi ya. Aku mau say hi dulu dengan pemateri kita yang kece, cetar badai membahana. Teh Dini, udah muncul orangnya, silahkan di-unmute. Sudah. Sudah. Tedin, biasanya nih kalau di acara komunitas bisnis muslimah itu yang ditunggu sebenarnya bukan pematerinya, door prize-nya ya kalau emak-emak tuh. Aku mau ngasih door prize, boleh nggak? Mau ngasih door prize? Serius? Kalau ada yang mau. Kalau nggak apa. Ada yang mau nggak sih? Coba dong ketik di chat. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, buat aku aja ya. Langsung berudul ya, emak mana ada yang nggak mau. Apa itu? Coba tadi bawa apa itu? Apa ini? Wow, ada buku. Buku apa tuh, Teh? Ini buku saya, ini belum launching ya. Judulnya Jalan Panjang Menuju Pulang. Ini baru datang daminya. Masya Allah, jalan panjang menuju pulang. Coba boleh dilihatin lagi bukunya. Tebel amat, Bu. Masya Allah. Berapa ya? 304 halaman. 304 halaman. Boleh sedikit teaser dong gitu ya. Tentang apa sih buku itu? Itu buku karangan Teh Dini berarti ya? Oh iya. Masya Allah. Buku keberapa Teh sebenarnya? Sebenarnya sih kalau di buku saya di buku ketiga, cuman kalau selama saya di Moza ini mungkin buku pertama kali ya, karena dulu saya memang hobinya kan memang sastra, jadi adanya bukunya buku puisi kayak gitu. Kalau yang ini tuh gara-gara terlalu banyak temen nanya, tadi ini gimana sih caranya dulu bisa bangkit, tadi ini gimana ceritanya kok tadi ini bisa bangkrut. Padahal bisnisnya settle lama kok bisa bangkrut. Nah di sini tuh semua saya ceritain karena kalau saya jawab satu-satu WA nggak bisa. Jadi saya jadiin buku. Keren, Masya Allah. Jadi jatuh bangunnya ya Teh Dini itu Ya jadi di sini tuh berapa tahun berarti Teh kalau dari mulai awal tuh? kalau ini tuh cerita dari mulai saya bangkrut. Kenapa bisa bangkrut itu di sini diceritain. Gimana saya mulai belajar bangkitnya juga di sini ceritain. Sebabnya saya bangkrut juga diceritain. Gimana proses hijrahnya juga saya diceritain gitu. Saya bukan lulusan sastra, saya akuntansi, sayang. Akuntansi katanya, Mak. Tapi aku dengar-dengar pengalaman pekerjaannya adalah sebagai jurnalis ya. Pernah sebagai jurnalis. Iya, menyambung ya. Akuntansi, terus kerja ngantornya jurnalis, terus bisnisnya fashion ya, yang emang nggak nyambung ya. Tapi padahal itu semua nyambung. Kenapa? Karena kalau di dunia bisnis akunting kudu ngerti ya nggak, di dunia bisnis copywriting kudu ngerti, kepake semua tuh, alhamdulillah semua ilmunya tuh ya, Masya Allah. Oke, jadi tadi ini mau ngasih buku dulu nih ya. Nah, beruntunglah teman-teman yang udah masuk duluan ya. Berapa buku Teh Din? Berapa pemenang? Nanti saya kasih 3 ya. Ini harga bukunya sekitar 120.000 kalau beli. Asik. Sip. Satu pemenang dulu untuk pembukaan ya. Boleh. Siapa yang tahu ya asal kota kelahiran Teh Dini? Harusnya sebelum datang hari ini udah kepo-kepo akunnya Teh Dini ya. Siapa tahu kota kelahiran Teh Dini? Aku juga kalau nebak bisa jadi salah ya. Coba kita lihat Teh Din. Kelihatan kok dari mukanya, kelihatan banget gitu. Meskipun aku cicing nanti di Bandung, tapi udah banyak yang manggilnya tuh bukan Teteh. Enci ya, manggilnya Enci ya. Kamu putih banget sih soalnya. Itu udah clue. Itu udah ada clue-nya loh tadi.
Ada clue-nya ya. Oh, ini banyak yang tebak-tebak nih. Ayo. Kalau lebaran itu suka banyak yang nanya, tadi ini kapan mudik, kapan mau nyebrang, katanya gitu. Kapan mudik, kapan nyebrang? Berarti nyebrangnya dari tempat tinggal yang sekarang. Nyebrang artinya bisa dikorelasikan dengan berpindah haluan. Bisa jadi nyebrang jembatan, dengan nyebrang kota, bisa jadi nyebrang pulau ya. Nah, sudah makin detail gitu clue-nya ya. Karena tadi di awal-awal ternyata salah, katanya banyak yang salah ternyata ya. Nyebrang, oke ya. Berarti kategorinya adalah nyebrang. Ada clue lagi Teh Din? Rame banget ya, 131. Segini masih sepi nih ya, yang lain masih belum masuk. Dan kita juga sekalian langsung streaming ke YouTube ya Teh Din. Nanti ada teman-teman yang nggak kuat kuota dan sinyalnya di Zoom, itu nonton di YouTube biar lebih ringan. Oke, wah ada macam-macam nih jawabnya nih ya. Sip. Bagaimana Teh Din? Sudah siap mau memberikan jawabannya? Ada banyak yang jawab benar, banyak. Oh, banyak yang jawab benar ternyata. Ya, Aceh katanya ya. Gimana kalau kayak gitu? Di Aceh ya. Coba ada yang Kepri. Ada yang Sulawesi. Wah, Aceh ada berapa ya? Sumatera, Padang. Ada yang kecil sama tanggal lahir tuh. Mana? Sampai tanggal lahir. Disebutin tahunnya lagi ya, kelihatan umurnya ya, jadinya ya, masih muda banget ya, Masya Allah. Oke, sip. Boleh Teh Din disebutkan jawabannya? Jombang, bukan Jombang, nyimak katanya ya. Oke, jawaban yang benar adalah saya lahir di Sekayu, benar, 6 Agustus 81. Sekayu di mana Sekayu? Jadi saya lahir di Sekayu. Mama orang Majalengka, papa orang Cirebon. Saya lahir di Sekayu, sekolah di Jakarta, sekarang hidup di Bandung. Sekayu, betul ya, yang Palembang lah. Sekayu itu ada di Palembang. Wong Kito Galo. Banyak banget yang jawab. Ya. Oke, aku akan cari jawaban yang menjawab Palembang paling pertama ya. Semoga pemenangnya adalah Ma Ella. Nah, pemenangnya adalah Ma Ella yang akun Zoom-nya namanya ELA saja. Silakan Ma Ella komen dulu. Makanya Zoom-nya dikasih nama ya. Jangan namanya Oppo, jangan gitu kalau ya. Dikasih namanya Samsung kayak gitu-gitu, nanti ngasih hadiahnya nggak enak. Iya, Ma Ella-nya sudah jawab ya. Boleh chatting Japri sama Kak Salwa ya. Siap, Ma Ella berhak mendapat 1 buku karya. Salah satu karya terbaiknya. Baru mulai dapat hadiah. Karyanya Teh Dini. Siap. Waktu itu kita malah 1 kali Zoom tuh hadiahnya 20. Saking terbawa euforia semangat berebutan emak-emak tuh ya kalau ngumpul gitu ya. Asik banget, udah gratis dapat hadiah. Gimana ada kayak gitu? Insya Allah ya. Selamat buat Ma Ella, mudah-mudahan teman-teman lagi dapat beruntung ya. Masih ada 2 buku lagi kata Teh Dini tuh, Masya Allah ya. Nanti teman-teman akan aku kasih intip deh bukunya apa, nanti aku kasih detailnya ya. Siap. Ini bukunya PO atau gimana Teh Dini? Sekarang masih PO, jadi nanti titip alamat aja. Oh, udah buka PO ya? Boleh kan nanti Teh Dini kirim belum, baru mungkin besok atau lusa lah, insya Allah. Oke, ada Bitly-nya kan kalau teman-teman mau order? Ya, orderin ke Mbak Muri aja. Orderin ke aku aja, boleh. Sip, nanti akan diinfokan. Nanti akan diinfokan di grup komunitas ya teman-teman ya. Sip, ayo Bismillahirrahmanirrahim. Bukunya nggak saya buat banyak ya nanti ya. Saya cuma bikin 2.000. Cuma bikin 2.000. Oke, itu 1 hari ludes ya, Masya Allah. Ya, amin. Baik, mari kita berdoa dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga Allah berikan keberkahan buat ilmu kita hari ini, diberikan pahala berlimpah untuk Teh Dini yang akan sharing materinya hari ini, dan diberikan pahala berlimpah juga buat teman-teman yang sudah menginvestasikan waktu, tenaga untuk belajar demi memperbaiki nasib keluarganya, demi menyumbang devisa buat negara ya, demi mengurangi angka pengangguran, demi mengangkat derajat orang tua kita ya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Teh Dini Santi.
Ini mulai aja nih. Iya. Oke, terima kasih sangat guru saya, Mbak Muri. Rasanya rindu sekali, sudah lama tidak bertemu. Meskipun sesama Bandung ya. Oke, saya izin share ini ya, saya izin share slide. Kelihatan nggak slide-nya? Sip, kelihatan Teh Nah, Din. ini untuk karena di sini banyak banget ya teman-teman, tadi 131 orang. Saya nggak tahu apakah ada yang kenal saya atau enggak, tapi tidak ada salahnya saya share lagi. Ini tuh saya share lagi. Apa ya, pencitraan saya ya ini ya. Karena sekarang kan kita materinya personal branding nih, jadi teman-teman harus tahu dulu yang sekarang berbicara di depan teman-teman itu siapa. Jangan-jangan siapa sih Cina yang kenapa sih Mbak Hani tuh kenapa sih Mbak Muri itu harus mengundang Teh Dini? Siapa sih Teh Dini kok bisa-bisanya diundang sama Mbak Hani gitu. Jadi ini sekilas tentang saya. Jadi tadi ada nih Palembang, nama Agustus 81 tadi detil banget Mbak Nanik ya kalau nggak salah yang jawab. Nah ini saat ini mungkin teman-teman identik saya itu sama Moza ya, Moza Indonesia, tapi sebenarnya saya ada beberapa perusahaan. Memang Moza ini menjadi pelopor pertama bisnis saya di dunia bisnis online ya. Nah yang berikutnya ada kosmetik juga di Medzen, saya ada snack, Hayolo, dan lain-lain ya. Adalah pokoknya ini aja, pokoknya catat nomor telepon saya, ada Instagram, ada YouTube juga, ada Facebook juga, mangga di-add. Kalau misal udah full, boleh inbox buat nanti saya approve ya. Oke, kita siap-siap belajar ya, karena ini waktunya nggak banyak. Sekarang udah mau jam 4, 2 jam ini kayaknya sebenarnya nggak cukup nih, Cikgu. Nah ini kita belajar tentang personal branding ya, personal branding meningkatkan selling ya. Nih, apa sih personal branding itu gitu? Mungkin teman-teman sering mendengar ya, sering mendengar kalimat personal branding gitu di dunia bisnis online gitu. Nah, apa sih personal branding itu? Jadi personal branding itu apa yang orang lihat dan apa yang diri sendiri rasakan itu sama. Jadi misalnya saya memandang Mbak Muri dan Mbak Muri sendiri menciptakan karakter dirinya sendiri itu sama. Misalnya Mbak Muri itu orangnya ramah. Nah, yang ya memang aslinya ramah gitu. Terus Mbak Muri itu orangnya real, apa yang kita lihat dan apa yang orang lain lihat tentang diri kita itu adalah sama. Nah, kenapa sih personal branding itu penting? Kalau misal bisnisnya offline itu kita tidak harus orang percaya bahwa kita punya produk. Orang tidak perlu tahu siapa ownernya. Ketika dia butuh produk, datang ke toko, beli, ada produknya beres. Tapi kalau misal online, kita nggak tahu apakah produk yang dijual ini beneran, apakah ownernya amanah. Nah, itu dari mana orang tahu bahwa karakter kita seperti amanah, jujur, barangnya bakal dikirim, produknya bagus, itu diperoleh dari personal branding. Kenapa orang percaya mengikuti kelas Mbak Muri? Ya karena memang brandingnya bagus. Kalau misal nggak pernah membangun personal branding, nggak akan ada orang yang percaya. Jadi tujuan personal branding itu adalah salah satunya adalah membangun kepercayaan. Kenapa kita belanjanya ke marketplace gitu? Karena ada perasaan ragu. Kalau di marketplace kita nggak peduli siapa ownernya, siapa yang punya ininya, lebih percaya ke marketplace-nya dibanding ke orangnya. Nah, marketplace yang punya brandingnya. Nah, tapi kalau untuk kita para emak-emak nih yang jualannya di Facebook, yang jualannya di Instagram, ya penting membangun personal branding. Bisa nggak sih nggak harus membangun personal branding, bisnis itu bisa. Tapi kalau bisnis yang dijalankan tanpa personal branding, biasanya repeat ordernya rendah. Seperti kita belanja di marketplace, Shopee nih misalnya.
Misal saya belanja di Uppers ke Shopee, saya nggak pernah ingat di mana saya belanja tadi. Iya ya, saya di mana ya belanja? Berpuluh-puluh kali saya belanja, saya belum tentu ingat di toko mana saya belanja. Tapi kalau membangun personal branding, terjadi repeat ordernya biasanya tinggi. Setelah percaya sama seller A, ya kita akan belanja di situ terus gitu. Nah, itulah kenapa pentingnya membangun personal branding. Personal branding ini bisa menjaga bisnis kita menjadi panjang umurnya, jangka panjang. Kenapa orang percaya pada satu brand? 5 tahun kemudian orang masih bisa membeli brand yang sama. Tapi kalau misal di marketplace, hari ini kita beli A, 5 tahun kemudian membeli produk yang sama belum tentu di toko yang sama. Ya kan? Oke. Nah, apa saja yang di indikator dari personal branding itu? Ini nggak bisa dilepaskan dari personal branding ya. Yang pertama adalah jelas brand. Yang di branding adalah diri saya sendiri, tapi tidak bisa dipisahkan bahwa saya adalah owner Moza, bahwa Mbak Nuri adalah owner SBO, itu nggak bisa dipisahkan. Nggak mungkin saya keluar tentang personal branding, tapi saya tidak punya bisnis atau tidak punya profesi misalnya. Bahkan ustadz-ustadz juga mereka melakukan personal branding karena kebutuhannya sebagai ustadz gitu. Terus yang berikutnya ada your image. Gambar diri. Ini tidak selalu foto tentang wajah ya, karena banyak juga orang yang tidak show up wajahnya tidak dikenal tapi namanya banyak dikenal. Misi kita seperti apa yang mau kita bangun, apa yang mau kita sampaikan ke teman-teman, terus value, kita ini siapa, kelebihan kita apa, kepribadian kita bagaimana, misal kita punya prestasi, itu lebih mudah lagi. Itu yang membuat salah satu faktor personal branding mudah dibangun. Misalnya kita ini atlet punya prestasi, itu udah. Wah, nampaknya putus ya Teh Dinnya. Siap, tadi sudah mulai mencatat, Mak? Aku lupa tadi ngingetin teman-teman ya. Siapin alat tulisnya ya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Teh Din, apakah kau sudah bisa mendengarku? Tadi putus-putus, sayang. Kita doakan sinyal Teh Din lancar ya, teman-teman. Nah, it's okay, kita tunggu saja. Ayo Kak Salwa boleh dikasih link lagi teman-teman. Nah nanti Kak Salwa kan tadi ini kasih 3 buku. Tadi sudah dapat 1 ya yang telat masuk, tadi sudah lewat kesempatan pertamanya ya. Nah yang berikutnya ada 2 buku lagi. 2 buku lagi. Nah kayaknya seru. Nyambung belum? Udah, tadi udah masuk. Halo. Nih. Tadi putus-putus. Atau boleh ganti sinyal dulu? Ganti jaringan? Oke, Kak Salwa kayaknya seru kalau nanti bukunya Teh Din kita dikirim dulu ke tempat kita, nanti kita gabungin, jadi teman-teman yang dapat itu bisa mendapatkan surprise box. Wah ya, salah satu isinya adalah bukunya Teh Din nih, mantap nih. Ayo isi daftar hadir dulu. Nanti akan diprioritaskan yang sudah isi absen yang mendapatkan door prize-nya, berarti masih ada 2 lagi ya. Door prize-nya masih ada kesempatan. Coba di sini Kak Salwa udah ada 225 orang yang sudah absen berapakah? Di YouTube juga ya, diinfokan yang di YouTube-nya. Sip. Tangsel hadir, Pangandaran. Yang baru isi absen 56 orang nih kamu. Aduh, yang baru isi absen 56 orang, yang hadir 228. Buruan Mak isi Mak, masih ada 2 door prize lagi. Salah satu isinya adalah
buku terbarunya Teh Dini yang akan launching bulan ini, insya Allah. Yang belum isi, ayo isi karena ada door prize. Tuh, sudah ada linknya di chat ya, teman-teman ya. Mak Lia sambil gendong anak, coba ya, luar biasa emang kalau mama tuh. Ya, multi talenta, bukan multitasking ya. Multitasking. Masuk belum? Sudah. Nah, oke. Oke ya, tadi lanjut ya. Tadi your value. Nah, kalau misal kita punya value, ini lebih mudah lagi nih. Kita punya prestasi, kita punya nilai. Kalau kita udah punya value gitu, biasanya kekurangan kita yang lainnya itu tertutupi, sangat mudah gitu untuk membangun personal brandingnya gitu. Yang berikutnya adalah your vision gitu. Apa visi kita ke depannya? Ini indikator yang bisa kita bahas tentang diri kita karena personal ya, jadi tentang diri kita gitu di media sosial atau yang ingin disampaikan kepada publik. Nah, your brand is what other people say about you when you are not in the room. Jadi teman-teman sedang dekat, orang lain dekat dengan kita ataupun orang lain sedang jauh dengan kita, mereka tuh tahu kita siapa. Salah satu faktor ya, salah satu indikator bahwa personal branding kita berhasil itu adalah ketika orang lain meskipun tidak sedang berada di dekat kita, sedang tidak membaca tentang kita, mereka tuh tahu siapa kita gitu. Siapa kita, apa brandnya, orangnya bagaimana gitu. Ini. Terus ini manfaat personal branding, membantu membangun visi baik di bidang pekerjaan, tujuan pribadi, nilai dan target-target. Dapat memberdayakan untuk mendapatkan kejelasan tentang diri kita yang sebenarnya. Nah, dari personal branding itu bisa ketahuan juga orang lain jadi tahu bakat kita apa, keterampilan kita apa, kekuatan kita apa, keahlian. Terus sebagai alat rem, sebagai sarana introspeksi. Sebagai alat rem tuh gini, misal kita brandingnya adalah yang orang lain lihat tentang kita adalah kita orang yang sederhana. Nah, ketika kita mau beli sesuatu yang mahal, nggak jadi nih, karena nanti akan mengganggu branding kita. Nah, jadi alat rem ya. Atau misal kita, saya pernah berpikir nih, saya pernah satu kali, saya ketika ada keluar negeri gitu ya, ke Eropa, terus saya berpikir bilang sama suami, ya boleh nggak mama badeg sehari gitu. Apa ya badeg tuh? Nakal sehari gitu. Mama mau buka kerudung deh gitu di luar negeri gitu ya. Tapi enggak lah. Kan nanti nggak bisa itu bukan cuma berdosa ya, tapi ingat nanti gimana kalau saya ngasih contoh sama orang lain, padahal semua orang tahu bahwa saya ini orangnya udah hijrah gitu. Nah, itu jadi ada alat rem ya. Terus menilai atribut pribadi dan kualitas yang membuat diri menjadi lebih baik dan selalu bersemangat dalam dalam mencapai hari yang lebih baik kemudian. Jadi setiap hari kita tuh seperti dipaksa untuk menjadi lebih baik ya. Mungkin awalnya kepentingannya untuk personal branding, tapi lama-lama karena sering kita katakan, sering kita sampaikan, sering kita ucapkan, akhirnya lama-lama terbawa sendiri. Terus yang berikutnya adalah mengumpulkan umpan balik dari mereka yang telah mengetahui nilai kualitas diri dan membantu memahami ukuran diri yang sebenarnya. Ini untuk manfaatnya lah ya gitu. Tapi tidak pernah diragukan sedikit pun bahwa personal branding ini sangat penting untuk kita membangun bisnis. Nah, tujuan utama personal branding adalah membangun persepsi dan membangun reputasi untuk meraih kepercayaan orang lain. Pertama kali orang lain kenal kita kan nggak tahu kita ini seperti apa, orangnya bagaimana gitu. Nah, ini persepsinya harus dibangun. Dulu ketika saya hijrah dari Majalengka ke Bandung gitu ya. Kenapa sih saya harus hijrah gitu? Dulu saya kan ketika hijrah ke Bandung itu meninggalkan hutang yang banyak ya. Besar lah. Masih ada ratusan juta saya hutang. Dan orang yang tahu saya bahwa saya tadinya adalah seorang pebisnis komputer yang kaya gitu ya, tiba-tiba bangkrut,
Nah, ketika saya ke Majalengka, ketika saya ketemu teman-teman sekolah, mereka tuh kan selalu berpikir begini, atau mereka tuh memandang, ih, Dini kan bukannya dulu tuh Dini tuh sukses ya, kok sekarang jual ngemper sih, kayaknya sekarang udah miskin. Nah, itu kan mengganggu gitu ya. Ih, Dini kan dulu ini utangnya banyak. Jangan mau kerja sama si Dini, utangnya banyak. Nah, itu tuh mengganggu sekali buat saya. Jadi saya pindah ke Bandung untuk membangun persepsi baru gitu. Nah, jadi nggak ada lagi tuh di Bandung tuh kata-kata orang, karena orang nggak ada yang kenal saya. Dan saya membangun persepsi baru, saya membangun image baru. Dan itu membuat saya lebih tenang. Nggak ada orang yang tahu bahwa saya punya utang banyak. Nggak ada orang yang tahu bahwa saya baru habis bangkrut, rugi miliaran gitu. Nggak ada yang tahu. Nah, saya membangun persepsi baru. Yang berikutnya membangun reputasi untuk meraih kepercayaan orang lain. Kalau di Indramayu, di Majalengka saya udah nggak bisa. Saya datang ke beberapa teman, tolong dong saya ajakin bisnis, boleh nggak produknya saya bawa dulu? Itu nggak ada yang percaya. Kenapa? Ya karena saya tadi udah mau bangkrut, punya utang banyak. Gitu. Nah, saya pindah ke Bandung untuk membangun reputasi dan meraih kepercayaan orang lain lagi. Gitu. Nah, salah satu tujuan utama personal branding itu membangun kepercayaan orang lain. Nah, teman-teman bisa membangunnya di media sosial ya, kalau misal bisnis online gitu, membangun persepsi, membangun reputasi untuk meraih kepercayaan orang lain. Orang lain harus tahu bahwa kita itu adalah orangnya yang baik, amanah, jujur. Itu reputasi kan. Tanpa orang tahu kalau kita jujur, orang nggak tahu bahwa kita orang bisa dipercaya, nggak akan ada orang yang beli produk kita. Saya mau beli nih ke Mbak Salwa, jangan-jangan nanti ditipu. Nggak percaya. Karena Mbak Salwa nggak ngebangun personal branding. Ya, jadi untuk membangun persepsi dan untuk membangun reputasi, meraih kepercayaan orang lain. Kenapa sih harus meraih kepercayaan orang lain segala gitu? Ya karena kita bisnisnya online. Kalau offline kan orang tinggal datang nih ke toko, dilihat barangnya di etalase, ambil beli. Nah kalau online nggak gitu. Jangan-jangan kita udah milih barang, ternyata barangnya nggak dikirim. Karena saya nggak tahu bahwa ownernya itu amanah atau enggak. Nah, biar orang lain tahu bahwa kita ini orangnya bisa dipercaya dari personal branding. Tidak ada kepercayaan, mustahil terjadi penjualan. Benar nggak? Kalau orang nggak percaya, kira-kira orang mau beli nggak? Nggak akan. Tanpa ada kepercayaan, mustahil terjadi penjualan. Nah, biar orang percaya, gimana caranya? Ya ceritakan, value kita ceritakan, diri kita ceritakan. Kenapa harus selalu diceritain? Kenapa harus selalu ditulis di media sosial? Ya karena kita manusia biasa, kita bukan artis atau pejabat yang setiap gerak-gerik kita dimasukin ke lambe turah, ya. Ya kan? Kita bukan Syahrini yang ketimpa lemari aja masuk berita. Kita bukan Bapak Jokowi yang pakai sendal jepit aja diliput berita. Kita bukan artis. Jadi ya diri kita harus menceritakan. Biar apa? Biar orang percaya. Ya kalau misal Mbak Salwa nggak cerita tentang diri Mbak Salwa, ya saya nggak tahu lah Mbak Salwa itu siapa. Mbak Nur Laila nggak cerita di medsosnya punya produk apa, jualannya apa, ya saya nggak tahu Mbak Nur Laila produk jualannya apa, apakah orangnya bisa dipercaya atau enggak. Jangan-jangan ini kayak bos-bos arisan online, nah kan kayak gitu nggak tahu. Makanya harus disampaikan ke publik. Siapa kita, orangnya bagaimana, produknya seperti apa, untuk meraih kepercayaan. Kalau orang udah percaya, seberapa banyak orang yang mempercayaimu, makanya seberapa banyak orang yang mempercayaimu, sebesar itulah peluang bisnismu. Kalau tidak ada orang yang tidak mempercayaimu, maka tidak akan ada penjualan. Kalau kita nggak dipercaya orang, nggak bakal ada yang mau kerja sama kita. Nggak akan ada yang mau beli produk kita, nggak bakal ada yang mau kerja sama bisnis sama kita, nggak akan ada yang mau jadi rekan bisnis kita. Nah, tahu kan siapa ini? Ronaldo. Satu kali posting nih ya, saya baca di sini. Ronaldo itu menghasilkan 1,8 juta dolar. Berapa itu ya? Berapa ini ya? Aduh, saya sampai nggak bisa ngitung ini angkanya berapa nih.
apa? Saking banyaknya. Kenapa orang mau rela Nike ya? Nike rela minta dipostingin produknya sama Ronaldo di Instagramnya. Gimana? Ya karena dia percaya dengan diposting sama Ronaldo, produknya akan meningkat penjualannya, akan meningkat brandingnya, akan meningkat dikenal orang. Lah kita, meskipun saya udah bilang Nike boleh deh ke saya, nggak apa-apa gratis, kagak usah bayar. Karena dia Nike nggak percaya sama saya, nggak bakalan mau. Ya. Kenapa Ronaldo mahal banget? Ya karena dia punya value. Value pemain bola terkenal, dia tidak dikenal baik, dikenal ramah anak, dikenal tidak bertato, menghormati ibunya, brandingnya bagus. Jadi cepat naiknya. Nah Ronaldo nggak usah repot-repot bangun personal branding karena semua media memberitakan. Lah kita kan enggak. Makanya kenapa kita harus repot-repot melakukan personal branding sendiri. Ada yang ingat nggak kejadian ini? Kenapa personal branding tidak bisa dipisahkan dari brandnya sendiri? Ada yang ingat nggak kejadian ini? Dulu Sari Roti itu pernah diboikot di kejadian 212 ya kalau nggak salah. Itu gara-gara apa? Omongan ownernya. Owner kejadiannya tuh penjual Sari Roti menggratiskan rotinya untuk para peserta 212. Tapi si ownernya bilang dia tidak mendukung 212. Apa yang terjadi? Diboikot. Turun itu banyak. Jadi brand sama ownernya nggak bisa dipisahin, brandingnya gitu. Sebegitu pentingnya personal branding. Kalau saya salah ngomong atau misal saya salah menyakiti teman-teman misal bisa jadi boikot Moza. Bisa hancur. Dulu saya pernah kerja di media, salah satu media di Cirebon. Ada yang menulis berita, beritanya seperti ini. 50% perempuan 50% pelajar di Cirebon terbukti tidak perawan. Beritanya seperti itu. Bukan saya yang nulis. Nggak usah nunggu lama, seminggu tutup itu korannya sampai sekarang udah kagak terbit lagi. Jadi sebegitu pentingnya kita menjaga branding. Apa bedanya personal branding dengan pencitraan? Mungkin teman-teman banyak yang berpikir bahwa apa yang orang lain tulis di media sosial itu belum tentu kenyataannya ya. Jadi orang yang selalu posting hadis tidak serta-merta menjadikan dia solehah ya. Orang yang selalu ngeluh gitu, ya belum tentu dia juga lemah misalnya. Orang yang selalu menuliskan tentang ayat-ayat, ya bukan berarti dia nggak bejat juga, bisa jadi bejat gitu. Nah inilah personal branding, bedanya dengan pencitraan. Kalau personal branding, kenapa yang harus diajarkan itu personal branding? Karena kalau personal branding itu memang kita menyajikan, menyampaikan informasi tentang diri kita kepada orang lain apa adanya. Kalau misalnya saya orangnya sederhana, ya sampaikanlah saya orang yang sederhana. Jangan biar kelihatan sederhana, merakyat gitu. Ternyata pas saya ketemu Mbak Salwa di jalan, Teh Dini tasnya Hermes misalnya. Katanya sederhana. Saya selalu menyampaikan gitu, misal personal branding saya anti utang misal. Tiba-tiba ada berita, Teh Dini utangnya di bank banyak gitu. Personal branding itu menyajikan informasi tentang diri kita apa adanya. Kalau pencitraan, yang jelek-jelek dibagusin. Yang nggak ada diada-adain. Disetting.
pakai bajunya yang sederhana biar kelihatan sederhana gitu. Propertinya apa disiapin gitu. Itu pencitraan. Nah, kalau pencitraan ini sekalinya ketahuan, udah hancur semua deh persepsi tentang kita, hancur semua reputasi tentang kita. Oh, Teh Dini itu orangnya syar'i gitu ya, ramah gitu. Pas ketemu, ih kok pakai baju ketat, ih kok judes. Ya udah, bangunnya lagi susah. Dan kalau udah ada satu yang tahu kebohongan kita gitu, bahwa kita cuma pencitraan, itu biasanya susah lagi balik laginya. Jadi itu ya bedanya personal branding dan pencitraan. Dan saya tidak pernah menyarankan untuk melakukan pencitraan. Berat, menjaganya lebih berat kalau mau pencitraan itu karena nggak bisa apa adanya. Setiap kita mau menuliskan sesuatu kudu disetting. Kita mau bikin foto kudu disetting. Setiap mau posting konten harus disetting, menyiapkan properti dan lain-lain. Saran saya lakukanlah personal branding, bukan pencitraan. Apakah membangun personal branding harus selalu narsis dengan foto diri? Ini juga banyak dipertanyakan. Mungkin teman-teman ngelihatnya saya sering narsis gitu ya. Ya tuh udah saya mah bajunya produknya baju ya, produknya lipstik gitu. Dan saya lebih pede aja dengan narsis gitu. Saya berpikirnya ya dengan narsis mudah-mudahan bisnis saya eksis gitu ya. Tapi apakah membangun personal branding harus selalu narsis dengan foto diri? Enggak. Kalau ada teman-teman yang misal malu dengan wajahnya, nggak pede, misal insecure dengan mukanya, atau nggak boleh sama suami, misal update foto diri, atau misal takut penyakit ain, atau nggak mau karena ingin mengikuti syariat, misalnya nggak mau diupload, ya nggak masalah, nggak apa-apa. Yang jelas, bagaimana caranya, intinya, bagaimana caranya orang lain jadi tahu tentang diri kita, agar tahu brand dan produk kita, dan mereka menjadi percaya sama diri kita sendiri, sama diri kita gitu. Mereka nggak tahu wajah kita nggak apa-apa. Tapi mereka tahu kita ini siapa, namanya siapa, jualannya apa, produknya bagaimana, karakternya seperti apa, mereka jadi tahu. Nggak ngelihat wajahnya di Facebook, nggak apa-apa. Contohnya ini. Ada yang tahu nggak ini siapa? Yang nggak tahu geleng-geleng, coba. Tahu nggak ini siapa? Hati Gumuri nggak tahu juga. Ayo, ada yang tahu? Nggak ada tahu? Ini orang terkenal banget. Nggak tahu? Bener nggak tahu? Oh, geleng-geleng semua ini. Kenapa nggak tahu? Karena dia memang tidak show off wajahnya. Dia memang tidak pernah melakukan branding dengan mukanya. Tapi kalau saya kasih lihat ini, tahu nggak? Mengangguk semua kan? Ini Terelie. Orangnya memang nggak pernah mau difoto. Tapi siapa yang nggak tahu dia? Bagaimana cara dia membangun branding? Nah, quote-nya di mana-mana. Banyak banget quote-nya, konsisten banget nulis quote. Ya itu value yang ingin diperlihatkan kepada orang lain, bahwa dia adalah seorang penulis, punya quote-quote keren, dan selalu di bawah atau di atasnya itu pasti ada nama dia, Terelie. Mukanya orang nggak tahu, nggak terkenal mukanya. Tapi ketika disebutkan Terelie, oh iya aku tahu, aku kenal. Oh iya Terelie mah saya tahu gitu kan. Padahal dilihatin foto tadi kagak ada yang tahu. Jadi memang tidak harus memperlihatkan wajah. Tapi kalau mau, ya lebih mudah untuk kita sebagai penjual, ya lebih mudah membangun personal brandingnya. Karena personal branding ini dibangunnya tidak ada ukuran gitu ya. Mau sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak ada. Ini contoh Terelie tadi, dia tidak memperlihatkan wajah. Bahkan kalau kita datang ke rumahnya aja, saya pernah datang ke rumahnya itu dia nggak mau difoto. Jangan difotonya Teh Dini ya, maaf katanya. Tapi saya kemarin bilang, maaf ya,
Kemarin saya nyuri foto, saya upload, saya bilang gitu. Karena memang dia tidak membangun personal brandingnya tidak dengan cara seperti itu gitu. Untuk mempertahankan dia tetap dikenal, quote-quote inilah yang berbicara gitu. Nah, find your life value. Jadi untuk teman-teman nih, kalau misal yang tidak mau memperlihatkan foto tadi, mungkin bisa menggali value apa, atau punya prestasi lah misal. Kalau tadi Terelie itu penulis buku, atau misal Mbak Salwa atlet lari nasional, orang nggak tahu wajahnya guys, siapa yang ini, oh Mbak Salwa gitu. Prestasi itu bisa jadi value. Prestasi itu bukan sesuatu yang harus selalu dapat piala ya, bukan misalnya ya kayak bisa menulis buku, itu buat saya sih prestasi ya, pernah apa gitulah value yang membuat orang lain itu berpikir wow keren gitu. Enggak harus yang fantastis gitu, yang harus dapat medali gitu, yang kayak Saipul Jamil keluar penjara dadah, enggak harus yang kayak gitu. Value yang biasanya value-nya yang semakin berbeda itu biasanya semakin lebih dikenal. Kayak dulu pernah tuh ada atlet, karena dia atlet apa ya lupa, dia nggak mau melepas kerudungnya gitu, itu jadinya viral. Nah, itu dia kok ada ya orang rela melepaskan potensi kejuaraannya demi mempertahankan kerudung, itu udah value. Jadi sesuatu yang wow, sesuatu yang amazing, value. Cari. Kalau teman-teman punya value itu lebih mudah. Lebih mudah untuk membangun personal brandingnya. Tidak menjadi dan jangan mau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Cari satu value, kuasai sampai benar-benar expert, dan tidak akan ada pernah satupun orang yang meremehkanmu. Saya ini nggak pernah ranking 1 ya selama SMA. Kuliah saya juga nggak keren-keren banget, bukan dari perguruan tinggi negeri gitu. Tapi kalau saya punya value, misal matematika saya juga jelek, nggak pernah bagus, nggak pernah nilai di atas 7 misal. Tapi ketika saya misal menjuarai sesuatu, kayak atlet nih, misal atlet renang, ketika dia jago renang, padahal dia tidak naik sekolahnya, tidak naik kelas selama 5 kali, itu yang tidak naik kelasnya nggak bakal dilihat orang. Orang bakal ngelihat satu, dia adalah atlet renang. Maka teman-teman juga bangun value-nya, kuasai sampai expert. Jangan kayak saya dulu, saya kuat akuntansi ngerti dikit, fashion ngerti dikit. Dulu seperti itu saya. Jadi nggak ada value yang menonjolnya, sampai akhirnya saya memilih desainer untuk menjadi value saya. Dan itu yang saya kenalkan sama teman-teman bahwa saya seorang fashion designer dan seorang fashion planner. Jadi kalau nulis buku, storyteller itu adalah value lain yang saya miliki, sampingan lah ibaratnya. Nah untuk teman-teman di sini juga berapa ratus orang tadi, coba cari value diri sendiri yang teman-teman suka, kuasai sampai expert. Itu lebih gampang lagi diceritain, itu lebih cepat lagi untuk membangun personal brandingnya. Nah, bagaimana cara membangun personal branding di sosial media? Ini PR-nya sih. Kalau misal di toko offline kan kita bisa ketemu langsung sama customer jadi tahu, ih ownernya Moza mah baik banget, kemarin ketemu di tokonya, dan saya mau balik lagi belanjanya ke situ. Nah kalau di sosial media kan nggak bisa, kita nggak tahu gitu orang tuh seperti apa. Nah ini ada caranya, bagaimana cara membangun personal branding di sosial media. Kenapa harus dibangun di sosial media? Ya karena kita bisnisnya online. Kecuali kalau teman-teman yang offline itu bisa ketemu si A, si B, si C gitu. Nah, kalau online, sekian banyak netizen, sekian banyak target market kita gitu. Ya masa iya kita harus nge-WA satu-satu, kenalin saya Dini, saya orangnya baik hati, amanah, jujur, nanti kamu belanjanya sama saya. Kan nggak mungkin gitu.
Dan personal branding tidak bisa dibangun dengan cara seperti itu. Saya nggak mungkin cerita di Facebook, saya adalah orang yang amanah, jujur, produknya bagus, silakan dibeli ya. Akan ada orang yang percaya nggak? Nggak ada. Maka harus dibangun. Gimana sih caranya? Satu, aktif di berbagai media sosial. Kenapa sih harus aktif di berbagai media sosial? Media sosial nggak satu ya, banyak. Jadi apa aja tuh? Ada Facebook, ada Instagram, ada WA, ada TikTok ya. Nah, dulu saya orang yang apaan sih TikTok, nggak penting banget, nggak jelas banget, cuman joget-joget. Kemakan omongan sendiri. Sekarang banyak banget orang yang jualan di TikTok. Kemarin saya meeting sama pabrik kosmetik, sama pabrik kosmetik kita, saya meeting, dan kita bahas brand-brand yang terkenal. Mereka menceritakan salah satu brand A. Kata saya tuh, kok tahu Pak dari mana? Dari TikTok. Hello, si Bapak manajer yang udah tua, dia taunya dari TikTok. Dibangun brandnya dari TikTok. Brandingnya dari TikTok. Jadi aktifnya di berbagai media sosial. Jangan kalau bisa ada 4 media sosial bisa kita kuasai semua, ya udah, jangan cuma milih satu. Saya sendiri Facebook ada, Instagram ada, WhatsApp jelas, Telegram ada, TikTok ada. Tapi memang pilih salah satu yang paling teman-teman kuasai dan fokus. Saya fokusnya di Facebook. Yang lain ngikutin. Misal saya posting di Facebook, ya di Instagramnya sama lah, kontennya sama. Dan sekarang itu the power of content ya. TikTok saya sekarang udah sampai berapa ya? Coba saya lihat. Saya bangun ini sekitar bulan Januari ya. Jadi baru juga sih. 85,1. Nah, saya ini nggak punya ilmu apapun, TikTok nggak ngerti apa-apa. Cuman saya memikirkan konten dengan serius gitu. Nah, konten ini dibuat benar-benar, direncanakan ya di Facebook, ya di Instagram, ya di TikTok. Tapi saya nggak bisa tuh bikin konten. Aduh, sekarang mah udah nggak ada tuh yang namanya nggak bisa tuh, udah banyak banget caranya. Kalau nggak bisa bikin sendiri, minta dibikinin orang. Banyak yang bayar murah-murah juga banyak konten tuh sekarang mah. Nggak tahu Mbak Muri mungkin juga ada. Cari konten kreator mah gampang. Cari aja, umumin di Facebook, cari konten kreator, nanti pasti ada yang jawab. Nih banyak toko-toko online yang kontennya bagus-bagus di Instagram. Itu emang dapat sendiri? Bukan. Semua postingan Mbak Muri nih, maaf nih ya, jangan kesinggung nih Mbak Muri nih. Semua postingan Mbak Muri itu di medsos, emang punya hasil Mbak Muri semua? Saya yakin belum tentu. Pasti ada adminnya itu di situ. Nah, termasuk teman-teman kalau misal nggak ada ide, bingung, carilah rekan, mitra gitu. Wah, sekarang mah iklan apa? Konten kreator banyak banget. Dan murah-murah. Mau bikin konten gambar, desainnya dibuatin. Temanya dicariin, idenya dibuatin, kita udah tinggal bayar. Bikin video TikTok ada, bikin flyer Instagram ada, konten Facebook banyak. Bahkan artikel-artikel itu kita bisa bayar cuma 5.000, cuma 10.000. Gitu. Ya, aktif di berbagai media sosial. Yang kedua, bergabunglah di berbagai komunitas. Semakin banyak orang yang percaya sama kita, semakin banyak peluang bisnis kita. Kenapa di komunitas? Ya kalau misal kita harus nyapa satu-satu nih, teman kita ada 5.000, kenalan yuk, nama saya Dini, saya orangnya gini. Ya mau sampai kapan? Tapi kalau di komunitas, sekali datang kita bisa kenal ribuan orang sekaligus. Kita bisa kenal puluhan orang sekaligus, ratusan orang sekaligus. Tapi aktif ya di komunitasnya, jangan cuma masuk terus diem aja. Ya nggak akan ada yang tahu. Misalnya Mbak Salwa masuk ke grup saya, diem aja ya, dari mulai pertama sampai keluar orang nggak ada yang tahu tuh siapa Mbak Salwa, karena nggak pernah nongol. Ada nggak sih? Ada nggak sih orang yang masuk grup terus diem aja, ada nggak? Banyak. Oh, banyak. Kadang pengen tahu apa sih itu tujuannya. Jadi kalau masuk ke komunitas, aktiflah. Nggak apa-apa nongolnya itu cuma jawab salam, hai, hello. Tapi ketika masuk WA tuh kelihatan, si ini lagi, si ini. Lama-lama siapa sih sebenarnya nih orang?
gitu. Jadi aktif, gabung dan aktif di berbagai komunitas. Itu juga yang dulu pertama kali saya memulai bisnis online, itu ya gabung di komunitas, ya bareng Mbak Muri juga di TDA waktu itu. Ada yang kenal, kagak ada satupun. Tapi ya saya bodo amat. Karena saya pengen banyak orang yang kenal gitu. Jalin lebih banyak interaksi dan hubungan sosial. Jadi jangan cuma say hello doang. Ajak ngobrol. Hai, say hello, gimana kabarnya? Gimana bisnis kamu sekarang? Jangan datang-datang ketemu saudara, gimana kamu kapan nikah? Jadi jalin interaksi dan hubungan sosial, jadi biar deket, biar akrab gitu. Setiap ada yang komen dibales, jangan kayak saya, sekarang udah mulai balas komen jarang. Duh. Ada yang inbox bales, ada yang lewat timeline-nya di like, di komen. Kalau bagus ya di share. Kan kalau misal mau ketemu langsung mah susah. Jauh, butuh ongkos. Wih, mau bisnis online aja mau nyari duit, dipakai ongkos ketemu orang gitu. Ya sekarang ada media sosial gampang. Manfaatkan. Miliki pola pikir penulis. Semua orang bisa menulis dan membaca, tapi tidak semua orang bisa menulis dan enak dibaca. Jadi teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman mau membranding diri, memperkenalkan diri pada orang lain, biar orang lain banyak tahu tentang diri kita, ya kita harus nulis. Kita harus sampaikan kita ini orangnya seperti apa. Kenapa kita harus nulis? Ya emang situ artis ya, kalau ada apa-apa di input sama lambe turah. Kan enggak. Jadi tujuannya adalah menulis ini menyampaikan tentang value diri kita. Kenapa sih orang kok mau jadi agen Moza? Ya karena mereka tahu ownernya siapa. Kalau nggak tahu, nggak mungkin mau jadi agen Moza. Terus ketika saya mengeluarkan produk Moza, banyak yang gabung di keagenan. Terus ketika saya mengeluarkan sepatu, saya tuh nggak susah lagi ngebangun jual sepatu. Kenapa kok kamu mau gabung di saya gitu? Kenapa kamu mau jualan sepatu saya? Soalnya yang bikin Teh Dini, kalau yang bikin Teh Dini saya yakin produknya bagus. Untuk Moza aja bagus. Karena brandingnya udah terbentuk. Kalau orang udah percaya sama kita, aduh insya Allah ya, jualan apa aja orang percaya. Saya jualan bikin kosmetik, daftar lagi agen. Kan saya belum kasih sampel, jangan gimana kalau nanti produknya jelek. Teh Dini mah kalau bikin produk pasti bagus, biasanya pasti bagus Teh Dini mah, orangnya kan ini banget, intuiting, perfect banget biasanya, bagus, masa nggak mungkin dibikin jelek. Kenapa orang bilang gitu? Karena sudah percaya. Kok bisa percaya? Mereka tahu saya dari mana? Ya dari semua yang saya share. Setiap hari itu saya menulis tentang diri saya. Bodoh amat mau ada yang like, mau ada yang komen, tapi saya yakin nih, nggak semua orang like komen, tapi pasti ada orang yang baca tapi nge-like komen. Misalnya gini, udah lama nih, misal Mbak Muri nih nggak nge-like komen status saya. Tiba-tiba ketika kita say hello di WA, atau ketika ketemu nggak sengaja, gimana kemarin baru pulang dari luar negeri ya? Kok tahu? Jadi ada orang yang kayak gitu. Dia nggak pernah komen, nggak pernah like, nggak pernah share, tapi tahu kegiatan kita. Kenapa? Ya karena mereka baca. Makanya kenapa kalau kita bikin video story, lebih banyak orang yang lihat daripada orang yang like komen. Kelihatan kan yang lihat berapa? Orang nggak selalu komen. Tapi itu mereka jadi tahu tentang kita loh. Meskipun nggak like, nggak komen, nggak apa-apa. Ada yang like-nya 1, 2, ya nggak apa-apa. Nulis aja. Tujuan kita tuh mengumumkan diri kita kepada orang lain. Memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Menceritakan diri kita kepada orang lain. Produk kita, keseharian kita. Dari situ tuh bisa diambil kesimpulan, oh Teh Dini orangnya begini. Dari komen-komen saya, dari postingan saya bisa diambil kesimpulan, oh Teh Dini tuh orangnya begini. Ya, Teh Dini tuh orangnya ramah. Teh Dini tuh orangnya tegas gitu. Kelihatan dari situ.
Berikutnya adalah buat tagline. Tagline itu bagian verbal atau tulisan dari sebuah pesan iklan yang merupakan gagas utama dalam beberapa kata yang mudah diingat. Tagline. Bentar ya, izin minum Bu Guru. Tagline ini ya, tidak wajib, tapi menurut saya penting ya. Coba kalau saya ingat gini, Pilpres itu masih lama ya, 2024. Tapi sekarang udah banyak banget orang yang mulai mencalonkan diri. Saya sendiri tidak menghafalkan, tapi karena saya membaca tagline, saya jadi ingat siapa itu. Kalau saya ngomong, kepak sayap kebonekaan, itu kan pasti ingat tuh siapa. Ingat nggak siapa? Kepak sayap kebinekaan. Oh, posternya di mana-mana. Tagline-nya. Padahal saya juga nggak suka sama orangnya, tapi udah ingat itu siapa. Jadi kalau ada yang ngomong kepak sayap kebinekaan, ketawa sendiri. Atau ketika ingat apa ya, tagline itu. Nah, kalau saya kan hidup berkah rezeki melimpah, pernah baca nggak? Itu postingan saya. Dan ketika ada orang yang menulis hal serupa, orang lain menulis serupa, itu pasti, ini mah kayak Teh Dini, katanya gitu. Jadi ini nggak wajib, tapi menurut saya penting buat tagline. Nih, kalau misal ingat berkah bersahaja, tagline-nya Moza, itu orangnya jadi ingat yang Moza. Atau always inspiring, Moza ingatnya. Jadi teman-teman bisa membuat tagline sendiri, tidak harus yang keren-keren banget sih, misalnya emak penjuang receh, terserah gitu. Nah, berikutnya adalah buat profil diri pribadi. Bisa blog, bisa website, kartu nama, video, portofolio. Kayak yang tadi pertama saya bikin, ketika pertama apa nih? Nah, semacam seperti ini. Ini portofolio atau CV itu dibuat ya memang sedikit seperti sombong sih ya. Tapi ya kalau nggak disampaikan, orang lain nggak tahu bahwa orang yang berbicara di depan kita ini orang kompeten atau bukan. Ini jangan-jangan yang ngomong di depan ini tukang cilok goreng gitu misalnya. Harus tahu dulu nih yang ngomong di depan ini siapa gitu. Nah, ini dibuat seperti ini cukup membantu bahwa itu tadi menjadi profil pribadi ya, seperti CV, kartu nama. Saya dari mulai Moza dulu karyawannya cuma 1, ya cuma saya doang gitu. Saya udah punya kartu nama. Jadi kalau misal ketemu orang nih, rekan, mitra, temen, pede banget. Ini kartu nama saya. Padahal bisnisnya baru di garasi, ordernya cuma 1-2 biji gitu. Karyawannya cuma saya doang, tapi saya nulis Komisaris Moza Indonesia. Padahal mah ya saya komisaris, ya saya CS, ya saya tukang packing, saya kirim. Orang lain mah kagak tahu. Ya. Yang ke teman-teman ya, meskipun misal banyak yang menjadi reseller, saya tuh kadang suka nggak suka sih kalau ada yang bilang gini, saya capek jadi reseller, saya pengen jadi business owner. Kok aneh sih? Yang namanya reseller itu kalau dia punya bisnis ya berarti dia business owner, cuman ngeresellerin produk orang. Kayak Indomaret, dia kan ngeresellerin produk orang. Produk-produk orang juga kan banyak tuh. Tapi kan dia sebenarnya business owner juga, punya Indomaret. Ya teman-teman kalau misalnya nama tokonya, A gitu, jualannya tuh produk-produk orang lain, ya tapi kan A-nya itu toko kita, ya udah bikinlah kartu nama toko A, namanya owner toko A gitu, namanya Dini Fitria, owner toko Anu gitu. Buat, jangan ngerasa bahwa reseller itu bukan usaha ya. Reseller itu ya business owner juga, cuman produknya itu punya orang gitu loh. Tapi yang jalanin kan kita gitu. Kita punya
pendapatan, kita punya usaha, ya kita yang bisnis owner-nya. Hanya bisnisnya apa? Ya menjual produk orang lain. Tapi teman-teman lah yang menjadi bisnis owner-nya gitu. Saya nggak suka kalau ada kata saya mah cuma reseller bukan bisnis owner gitu. No. Itu tuh jadi seolah-olah merendahkan posisi reseller ya. Banyak kok yang reseller omsetnya ngalahin saya gitu, banyak. Ya sekarang mah punya produk juga kalau kagak bisa jualan buat apa? Oke, berikutnya adalah tentukan goal branding. Nah, brandingnya itu buat apa? Kita kalau mau nulis di Facebook nih, mau apa dulu nih, goalnya apa nih? Mau jadi bisa dibentuk nih teman-teman. Kita mau menyampaikan persepsi seperti apa itu bisa dibentuk kalau di media sosial. Cuman pesan saya tadi ya, tolong branding ya branding, jangan pencitraan. Memang bisa dibentuk, sangat bisa dibentuk itu mah. Saya bisa membentuk nih Mbak Evi, misalnya saya pengen membentuk Mbak Evi biar kelihatan sederhana, atau saya pengen ngebentuk Mbak Evi biar dipandang sama orang tuh kaya raya, hedon segala macam, bisa disetting. Makanya kenapa tentukan goalnya. Ya, jadi tentukan dulu goalnya nih, mau apa nih brandingnya, mau apa gitu. Dari awal tuh mau direncanakan apa sih yang mau saya sampaikan gitu. Mau membangun saya itu seperti apa gitu, biar orang tahu tuh orang memandang kita tuh seperti apa. Misalnya saya pengen orang Iya, nampaknya sedang freeze dulu sebentar ya. Teman-teman boleh siapkan pertanyaan ya. Nanti teman-teman postingnya nanti ya. Nanti postingnya biar nanti nggak ketiban-tiban. Teman-teman catat dulu aja di buku apa pertanyaan-pertanyaannya. Nanti pas kita buka sesi tanya jawab, nah nanti teman-teman tinggal posting ya. Sehingga nanti kasihan tadinya kalau harus manjat-manjat ya teman-teman ya. Oke, Kak Salwa, sudah berapa banyak nih yang isi absen? Oke, Karena kita akan ada tahu bahwa pemilihan saya ini pemenangnya. pengusaha anti riba. Ya saya Dini, jadi terus-terusan nulis itu Dini, maaf konsisten itu dari sayangku. tahun 2015. Ya. Dini, dirimu tadi freeze sekitar 1 menit. Oke. Jadi tadi masih di slide 26. Enggak diulang. Goal branding ya. Nah, yang goal branding ini saya sampaikan ke teman-teman, tentukan tujuannya. Seperti yang ingin saya bangun bahwa saya adalah seorang pengusaha tanpa riba, tanpa utang. Nah, jadi saya terus-terusan menulis tentang itu gitu. Nah, begitupun teman-teman mau membangun dirinya, membrandingnya sebagai apa? Karena sangat mudah dibentuk nih kalau di media sosial. Saya bisa ngebangun Mbak Fatmawati nih, Mbak Evi Fatmawati di Malang. Saya bisa nih biar orang memandang Mbak Evi ini hedon, kaya raya, borjuis, itu bisa disetting. Tapi pesan saya, lakukan branding apa adanya tentang diri kita dan tentukan goalnya di awal. Kita pengen dibentuk persepsinya seperti apa, orang memandang kita tuh seperti apa, itu bisa dibentuk. Tapi sampaikan apa adanya tentang memang diri kita seperti itu, gitu, realnya seperti itu, nggak dibuat-buat gitu. Nah ya. Nah, kedelapan, personal branding perlu dilakukan terus-menerus, jalani proses dan konsisten. Saya memulai menulis untuk personal branding ini, konsisten menulis setiap hari di semua media sosial dari 2015. Jadi kalau misal 2015, sekarang 2021, 6 tahun ya. Jadi kalau misalnya ada teman yang baru mulai bisnis online, baru seminggu misal, nggak ada yang closing. Gitu. Ya yang percaya aja belum ada, kita pengen ngarep ada yang ada closing gitu. Terus mundur. Sekarang kita yang udah lama pun bisa jadi nipu ya. Bener nggak sih? Temen yang udah deket pun bisa jadi ada ketipu kan? Bisa jadi nipu gitu loh temen yang deket pun. Apalagi
apalagi yang nggak kenal. Makanya kalau teman-teman baru memulai bisnis online seminggu, terus karena nggak ada yang beli, nggak closing, udahan. Padahal kenapa seminggu belum ada yang closing? Karena belum ada yang percaya sama diri kita. Orang belum ada yang percaya mau beli produknya ke kita. Orang belum percaya mau memakai produk kita. Takut ketipu, takut barangnya jelek, takut nggak dikirim, takut nggak amanah. Jadi bangun dulu kepercayaannya, dan itu nggak bisa cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nggak bisa. Sekarang Mbak Muri membuka kelas misalnya. Baru mulai nih. Ngarep pengen ribuan orang percaya. Yang sekarang baru mulai posting, pengen banyak orang yang percaya, nggak ada. Melakukannya jangka panjang, dan setiap hari itu nulis. Kalau saya lihat nulisnya panjang, itu bela-belain buat apa coba? Biar orang percaya bahwa iya loh, belajar sama saya itu saya benar-benar all out gitu, ngajarin ilmunya ke teman-teman gitu. Biar orang percaya. Biar emak-emak nih percaya untuk belajar di tempat Mbak Muri. Sampai di-share testimoni, sampai dikasih tahu bagaimana kelasnya, bangunannya seperti apa, biar orang percaya. Kalau nggak gitu, ngapain? Siapa emangnya murid? Nanti gitu, nggak ada yang daftar. Nah itu, kenapa kita harus membangun personal branding? Biar orang percaya sama kita. Kenapa orang nggak mau beli ke Mbak Nur Laila misalnya? Ya karena saya belum percaya sama Mbak Nur Laila. Dan seberapa banyak orang, misalnya gitu, teman Facebook itu 5.000. Kira-kira 5.000 orang itu kenal nggak sama kita? Misalnya ada yang kenalnya cuma 100, udah mah kenalnya cuma 100, kira-kira yang 100 orang tadi pakai nggak produk kita? Misalnya saya nih, produknya Moza. Ternyata yang 100 tadi kebanyakan cowok. Mereka nggak mungkin beli produk kita. Terus saya ngarep closing. Ya nggak ada. Maka kita harus bangun dulu kepercayaannya sebesar-besarnya. Kita harus bangun dulu nih kepercayaan orang nih. Biar orang mau beli produk kita. Biar orang percaya bahwa produk kita yang kita jual itu bagus. Orang percaya bahwa produk yang kita jual itu bermanfaat. Ya kalau nggak percaya mah Mbak, mau ngomong kayak gimana? Dibeli produk saya berkualitas, bla bla bla. Saya mana percaya, pada tahu. Kalau bohong gimana? Dan itu nggak bisa dibangun sebentar. Dan saya nggak mungkin bilang, ayo beli di saya orangnya jujur, amanah, bisa dipercaya, amanah, fatonah, apalagi. Kan orang nggak akan ada yang percaya. Mau semua sifat Nabi disebutin juga kalau kita melakukan brandingnya seperti itu nggak akan ada orang yang tahu, nggak akan ada orang yang percaya. Nah itu harus kita lakukan terus-menerus. Jadi cerita nih, diceritain aja apa yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya kemarin saya makan mie ayam. Tiba-tiba saya lupa belum bayar kerupuk. Sampai rumah saya nggak bisa tidur karena ingat belum bayar kerupuk. Akhirnya saya putuskan kembali lagi ke tempat mie ayam dan bayar kerupuk 2.000. Padahal cuma 2.000, tapi saya sampai nggak bisa tidur karena saya nggak mau rezeki saya menjadi haram hanya karena 2.000. Makanan yang saya makan menjadi haram karena hanya karena uang 2.000. Yang bisa diambil dari kesimpulan tulisan tadi adalah apa? Oh iya ya, Teddy ini mah orangnya percaya ini duit 2.000 aja dia nggak mau makan yang bukan haknya. Diceritain. Saya cerita di Facebook saya. Tim gudang harus laporan setiap bulan tentang laporan ongkos kirim. Saya tidak mau ada kelebihan ongkos kirim yang saya makan. Meskipun cuma 1.000, itu bukan hak saya. Panjang saya cerita. Orang bisa mengambil kesimpulan kan? Oh, Teddy ini mah orangnya amanah nih, nggak akan lebih-lebihin ongkos kirim aja, dia nggak berani, cuma 1.000 aja kagak berani. Itu diceritain. Nggak mungkin saya ceritainnya gini. Saya orangnya amanah, 100% jujur.
Mbak Nur Laila saya orangnya amanah loh, saya jujur orangnya. Baru kenal tuh, percaya nggak Mbak Nur Laila? Nggak bakalan percaya. Maka harus diceritakan setiap kisah kita, setiap kejadian kita. Nggak apa-apa, nggak harus munculin wajah juga. Tinggal posting aja produknya, posting aja tumpukan paketnya. Gitu ya. Dan itu harus dilakukan konsisten. Nggak bisa nih, sekarang saya nulis. Tiba-tiba setahun berhenti. Kira-kira nih, kalau karena algoritma media sosial itu berubahnya cepet banget. Jangan sampai saya kenal sekarang ini sama Mbak Desi nih, tiba-tiba menghilang. Setahun kemudian saya baru nulis lagi. Atau setahun kemudian ada orang yang lihat posting, ada orang yang ngelihat produk saya. Siapa nih ownernya Moza? Oh, Teh Dini. Pas dilihat postingannya, kok terakhir tahun 2019 ya? Jangan-jangan bisnisnya udah nggak ada, atau jangan-jangan orangnya udah meninggal gitu. Kita nggak tahu. Makanya harus lakukan secara terus-menerus. Bisa jadi yang sekarang yang baca itu ABCD, besok EFGH, besoknya lagi beda lagi orang. Maka kita harus lakukan terus-menerus. Boleh cek Facebook saya. Setiap hari saya posting pasti. Nggak pernah saya lebih dari 2 hari tanpa posting. Dan sekali posting, sehari posting bisa jadi 3 kali. Begitupun TikTok saya. Ya entahlah apa aja yang penting nongol. Saya yang penting konsisten aja dulu. Saya percaya orang yang konsisten itu bisa jadi lebih sukses. Orang bodoh yang konsisten bisa jadi lebih sukses daripada orang pintar yang tidak konsisten. Nah, saya yakin itu. Karena saya TikTok kagak ngerti. Banyak orang yang minta, Teh Dini buka kelas TikTok. Aduh, saya kagak ngerti. Lah Teh Dini udah 85K. Nggak ngerti caranya gimana. Karena saya selama ini hanya konsisten bikin konten, udah gitu aja. Belum pakai ilmu apapun, kata saya gitu. Tidak ada aturan berapa lama untuk membentuk dan membangun personal branding. Jadi nggak bisa yang sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, nggak bisa. Saya aja yang udah 6 tahun masih melakukannya sampai sekarang. Jadi kalau teman-teman baru seminggu tapi pengen lebih dari saya, atau saya ngiri lah. Atau saya protes lah, nggak adil banget ini. Jangan berhenti hanya karena seminggu nggak closing. Saya tuh 2012 nggak pernah melakukan personal branding ya, cuma posting-posting jualan. Alhamdulillah tuh, setahun kagak ada yang beli. Setahun kagak closing tuh. Sampai diketawain. Posting jualan, muli eueuh. Setelah tahu ilmunya, oh ternyata ya harus personal branding gitu. Biar orang percaya. Percaya sama produk saya. Orang kalau udah percaya sama ownernya, itu biasanya ownernya mau jualan apapun, insya Allah ngikut. Kenapa Mbak Muri bangun bisnis banyak yang daftar, bangun bisnis banyak yang daftar, karena udah percaya. Kenapa Kang Dewa launching bisnis ada yang daftar, launching cari reseller ada yang daftar, kenapa? Karena udah percaya. Selama masih membutuhkan kepercayaan orang lain, selama itu pula personal branding harus dijaga. Harus dijaga. Karena apalagi ya di media sosial itu, kalau misal kita seminggu, jangan seminggu lah ya, 3 hari aja kita nggak posting, algoritmanya menurun loh, engagement-nya menurun loh. Sok aja coba. Misal sekarang nih kita posting, 100 orang yang komen, 3 hari nih kita nggak posting, terus posting lagi, orang-orang tuh nggak bisa, sedikit tuh pasti yang like komennya. Kenapa? Nggak muncul di beranda mereka. Engagement-nya menurun. Makanya saya kadang saking nggak ada idenya, ya udahlah yang penting nongol. Tapi itu nggak boleh sih sebenarnya. Cuman ya daripada enggak, kalau saya milihnya, ya udahlah nulis apa aja gitu. Yang bermanfaat tentu saja. Tidak ada aturan berapa lama untuk membentuk dan membangun personal branding. Jadi bisa setahun 2 tahun, bisa seminggu juga. Sebenarnya bisa-bisa aja.
Kalau di TikTok lebih, kalau berupa video gitu lebih gampang, yang viral gitu, misalnya apa gitu ya. Heboh ada apa ya, berita. Biasanya sih kalau di TikTok itu banyak orang yang tiba-tiba viral itu, nah itu bisa. Tapi biasanya kalau cepet bangunnya ya cepet lagi biasanya hilangnya gitu. Nih, butuh waktu bertahun-tahun untuk membangun kepercayaan orang lain, tapi hanya butuh waktu beberapa detik saja untuk menghancurkannya. Dan sekali hancur akan susah untuk diperbaiki seumur hidup. Nih, setuju nggak? Hah? Ya. Jadi kita tuh udah nih melakukan personal branding, biar percaya nih semua orang di Facebook sama kita nih. Tiba-tiba ketahuan, kita bawa kabur duit orang. Kita jadi juragan arisan online, terus dicari orang. Terus kita nih udah bener nih, udah bayar ini, udah kita bayar nih duit-duit orang. Besoknya kita jualan lagi, ada yang percaya nggak? Susah. Kita jualan lagi paling nanti disebut, ih dia kan waktu itu bawa kabur duit orang, gitu. Rekam jejak itu susah, jejak digital itu udah susah banget dibuang. Meskipun udah dihapus itu tetap aja. Dulu ada tuh yang arisan handphone yang skema Ponzi itu, ya dia mau ngebangun lagi di online ya susah. Udah nggak kira-kira, sekalinya hancur akan susah untuk diperbaikinya seumur hidup. Ya sama lah ya. Itu kalau misalnya kita sama sama suami gitu, misalnya sama pasangan sekali dibohongin, itu padahal pasangan tuh udah nggak bohong-bohong gitu, tetap aja kita tuh bohong gitu. Ya kan gitu kan? Udah dihianatin temen, itu biasanya susah lagi untuk percaya lagi, itu susah banget. Jadi jangan sampai nih ya, jangan sampai kita udah ngebangun personal branding, capek-capek kita nulis, bikin konten biar orang percaya, bikin giveaway segala macem gitu. Tiba-tiba kita kepleset, misalnya melakukan kecurangan, orang order nggak dikirim gitu. Hanya demi uang tidak seberapa misalnya. Udah itu hancur tuh. Makanya kalau di Moza itu kenapa? Kalau misal ada retur, produk retur nih, kita udah nggak pakai tuh, terserah, nggak usah pakai video-videoan, udah kirim aja rejectnya, kirim terbunggak balik. Kalau yang Jepang, nggak usah dikirim rejectnya yang di Jepang, kita kirim ganti baru. Buat apa? Menjaga kepercayaan. Sekarang daripada itu mah ke gunting kali pas ngebuka paketnya, itu saya nggak akan beli lagi. Saya sampai ngebangun kepercayaan rusak gitu ya, hanya karena produk saya yang saya buat produksi kedua itu gagal. Saya ngabisin pulsa sampai 500.000 hanya nelponin orang satu-satu. Saya kirim barang, saya kirim pengganti dan saya tanggung semua ongkos kirimnya. Rugi ya rugi. Tapi kalau misal nggak saya tidak melakukan itu, akan lebih rugi lagi. Orang akan nggak percaya lagi, dan kalau udah nggak percaya sama saya di media sosialnya, nanti akan ngomong, Teh Dini mah dulu juga gini. Dan itu kalau udah satu yang ngomong, aduh, cepet ya, yang namanya mulut emak-emak lah ya. Apalagi kalau udah nulis komplainnya di Facebook, udah. Itu nggak boleh dihapus ya, nggak boleh dihapus. Jadi kalau ada orang komentar di Facebook kita gitu, saya kemarin beli barang reject gitu, terus dihapus, jangan. Nanti akan Teh Dini kemarin saya komplain di Facebook malah dihapus. Jawab yang baik, biar orang lain lihat, oh begitu cara Teh Dini menghandle komplain. Ternyata dijawab dengan baik ya di Facebook gitu. Itu malah nambah poin. Jadi teman-teman yang sudah membangun kepercayaan orang lain, sudah membangun personal branding, dijaga. Omat ya mah. Ya. Nah, untuk teman-teman yang sekarang bisnisnya, terutama untuk bisnis online lah ya. Kalau offline mah mungkin tidak terlalu susah untuk membangun kepercayaan orang lain karena banyak ketemu customer langsung di toko ya. Untuk yang online ini coba nih teman-teman, untuk
pengen tahu personal brandingnya sampai mana, teman-teman boleh bisa update status ya. Minta teman-teman yang udah kenal menceritakan. Teman-teman kalau mendengar kata Dini Fitria itu orangnya seperti apa sih? Cerita dong gitu. Nah, kita nggak tahu kan orang lain tuh kenal kitanya seperti apa. Nah, nanti karakternya seperti apa. Nah, apakah pendapat mereka dengan apa yang kita inginkan adalah sama? Kalau sama itu berarti personal brandingnya berhasil. Kalau misal beda, ya berarti harus berjuang lagi. Atau banyak yang belum kenal, oh ya berarti kita mah belum ada yang nyantol. Kalau belum ada yang kenal, ya gimana mau percaya, kenal aja enggak gitu. Ya. Jadi teman-teman bisa memulai aja dulu dari sini. Nanti ketahuan, ternyata nggak ada yang kenal sama saya, pantesan nggak ada yang mau beli produk saya. Gitu. Kalau teman-teman bingung nih mau fotonya apa, foto mah nggak harus muka, bisa apa saja kegiatan sehari-hari, meja yang berantakan, paket yang menumpuk. Nah, kayak gini-gini. Ini saya tahun 2016 ya, sekarang udah nggak pernah difotoin lagi. Termasuk nih ya teman-teman yang punya reseller, maaf. Kan kita tadi ngebangun personal branding agar orang percaya sama kita. Kita harus pilih-pilih mana yang layak difoto, mana yang layak di-upload, mana yang enggak. Kalau misal kita bisnisnya membangun dengan reseller ya, apa yang menyebabkan orang daftar menjadi reseller kita? Karena mereka percaya bahwa kita bisa mengajak mereka ke arah lebih sukses ya kan? Ke arah kesuksesan. Kenapa sih Mbak Dewi mau daftar Moza ke Teh Dini? Kenapa sih? Ya karena saya berharap Teh Dini ini bisa membantu saya, menjadikan saya mendapat penghasilan tambahan misalnya. Ya enggak? Orang daftar reseller itu apa? Ya kan? Tapi kitanya posting. Aduh, udah jam 2 nih belum kebeli susu anak, gimana ya Allah, tolong. Kira-kira yang tadi daftar reseller jadi nggak daftarnya? Nggak jadi. Dia buat beli susu aja kagak ada, gimana bikin sukses saya. Nah, jadi kita harus pilih-pilih. Ya kalau emang nggak kebeli susu, kagak usah diposting. Kagak usah diposting. Kita harus pilih-pilih mana yang harus diposting, mana yang enggak. Bukan bohong juga, ya kita nggak bohong. Sekarang kalau yang kita tunjukkan ke media sosial, ya bukan berarti kita nggak punya aib kan, kalau kita menunjukkan yang baik-baik gitu. Terus, ya Allah, sedih banget, nyuci pakai tangan, kagak kebeli mesin cuci. Lah yang mau daftar reseller gini, lah saya mau daftar reseller, dia mesin cuci aja kagak punya. Jadi tolong dipikir-pikir dulu mana yang layak diposting, mana yang enggak. Itu juga sama kejadian saya dulu. Diceritainnya tuh boleh, tapi nanti kalau kita udah sukses nih. Saya kan juga dulu tinggal di kosan, ya nggak saya ceritain pas saya ngekosnya. Saya ceritainnya sekarang. Sekarang dulu tuh saya bisa seperti ini tuh nggak mudah. Dulu saya tinggal di kosan loh. Nggak bisa kontrak rumah. Kalau dulu saya ceritain, saya sekarang tinggal di kosan sekamar berlima, 300.000, makan sehari cuma sekali. Kira-kira ada nggak yang mau daftar jadi agen saya? Nggak akan ada. Nah, gimana Teh Dininya aja susah tuh. Gitu ya, itu pesan saya. Harus dipikir-pikir lagi mana yang layak diupload, mana yang enggak. Nah, hidup itu sulit, maka lakukanlah sesuatu untuk membuatnya menjadi mudah. Sebenarnya sih nggak sulit-sulit banget kalau kita nggak berhenti berusaha. Yang penting mah nggak berhenti berusaha. Insya Allah, Allah itu tidak pernah berhenti memberikan kejutan. Kita nggak tahu. Jangan pernah memandang remeh orang lain, kita nggak tahu. Mungkin sekarang omset kita masih ratusan ribu, orderan kita masih 1. Siapa tahu 5 tahun kemudian omset kita jadi ratusan juta, miliaran, kiriman kita jadi ribuan. Makanya teman-teman jangan pernah meremehkan ya. Karena melalui online ini ada orang yang bisa mendadak kaya dan ada orang yang bisa mendadak miskin. Kita nggak tahu ya, karena kita nggak tahu Allah itu sedang merencanakan apa untuk hidup kita. Tuh. Mungkin itu saja materi untuk personal brandingnya ya, karena nanti akan ada sesi tanya jawab, saya yakin banyak yang harus dibahas nanti. Barangkali ada banyak tanya jawab juga.
Saya tutup dulu untuk materinya. Mbak siapa ya tadi moderatornya? Mbak Salwa ya. Nah, Mbak Salwa, saya serahkan mic-nya kepada Mbak Salwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Teh Dini. Masya Allah, keren banget ya. Dengan gaya bahasa yang sangat mudah kita mengerti ya. Biasa kalau emak-emak itu bahasa emak-emak tuh bisa kena banget ya Kak Salwa ya. Luar biasa. Kalau dibawa ke Siap. Jogja takut stres. Kalau dibawa pakai bahasa yang sebenarnya itu kita mumet ya, ngerti juga ya. Baik, teman-teman, akan ada beberapa pertanyaan yang dijawab sama Teh Dini. Silakan boleh ketik pertanyaannya dulu di chat ya. Nah, jadi yang tadi sudah di atas, silakan share lagi. Teh Dini boleh di stop screenshot-nya dulu biar muka teman-teman kelihatan nih semuanya nih, ya buka kamera nih ya. Oh iya, dan tadi Teddy juga teman-teman lihat ya di sini bagaimana merintisnya dari ya kita mah tahu lah ya Teddy dulu ketika mau mulai sama kayak kita ya teman-teman ya, boro-boro laku, 1 biji juga nggak laku ya gitu ya. Aku tahu banget Teddy ini jualan yang beraneka Hello Kitty Oh, gitu iya. ya. Itu Teddy itu salah satu saksi karena saya ketika datang pertama kali maghrib itu saya ceritakan di buku loh. Maghrib saya datang ke rumahnya dan cerita saya baru habis memecat 20 karyawan. Nggak, mewek-mewek waktu itu saya. Sedih lagi dah. lah gitu. Enggak lah, sekarang lo udah happy ya. Masya Allah, manfaatnya udah luar biasa banget. Jadi dulu iya benar tadi ini tuh mau menjelang maghrib datang ya ke tempat aku yang mana masih di Pondok Mertua Indah kala itu ya, Masya Allah ya. Tapi aku mau ikut dulu. Heran banget Mbak Muri itu saya datang ke Mbak Muri itu nggak kenal gitu, cuman nyari nih pengen ketemu orang ini untuk membuktikan bener nggak sih bisnis online itu bisa bikin orang kaya gitu. Dan saya tuh nggak kenal sama sekali, Mbak Muri juga nggak tahu saya, tapi saya diterima dengan baik. Dan itu misalnya kaitannya dengan personal branding. Kenapa Teh Din mau datang bela-belain ke tempat aku? Kenapa nggak langsung ikut SBO? Karena berarti kala itu SBO tuh masih belum meyakinkan. Akhirnya Teh Din ini dari jauh-jauh, wah bener nggak nih tipu-tipu nggak nih ya? Pelatihan apa nih? Siapa nih? Gitu kan? Datang teman-teman bela-belain tuh menjelang maghrib. Karena aku juga udah pulang gitu ya. Udah mah tempatnya masih kecil di Pondok Mertua Indah, datang gitu cerita nangis-nangis gitu kan ya. Rugi sekian, percaya atau enggak nih, ketika Teh Dini cerita nangis-nangis, jujur ya, aku cerita nih, justru di dalam hati aku tumbuh rasa syukur yang luar biasa. Kenapa? Masya Allah, gue cuma rugi 40 juta aja dulu nangis ya, Teh Dini ruginya miliaran ternyata pemirsa. Jadi ternyata kita menerima orang lain curhat itu malah menjadi energinya kita loh sebenarnya. Satu sisi kita memberikan energi positif ya, kita mendengarkan itu udah menjadi kebahagiaan loh buat orang yang mau curhat ya Teh Din gitu ya. Tapi sebenarnya Allah mendatangkan orang-orang yang curhat ke kita tuh udah orang-orang pilihan sebenarnya untuk membuat kita juga menumbuhkan rasa syukur yang luar biasa. Nah, itu tahun tahun 2014 ya, apa 2015? 2015 Teh Dini datang nangis-nangis, kondisinya minus. Sekarang 2021 cuma 6 tahun tapi sudah 1000 kali lipat pencapaiannya luar biasa dalam waktu 6 tahun. Kita tepuk tangan dulu dong ya. Terima kasih. Itu kalau aku melihat kuncinya tadi adalah kalau teman-teman, aduh aku mah nggak punya modal, sama Teh Dini malah minus ketika memulainya. Terus tadi Teh Dini bilang, orang bodoh orang bodoh yang konsisten mengalahkan orang pinter. Nah, ya. Jadi kita nih para orang-orang bodoh yang bukan mastah-mastah ya, kita emak-emak rempong gitu ya, ternyata bisa. Ya, ternyata bisa asalkan kita konsisten dan kita mau terus belajar. Kalau teman-teman, kenapa sih Teh Dini kok bisa jago banget kayak gini? Apa sih yang dipelajarin dari SBO? Aku bilang salah. SBO itu hanya loncatan pertamanya Teh Dini aja. Tapi setelah itu, Teh Dini ikut pelatihan apa, ikut grounded coach, ikut apa. Setahun itu bisa banyak course yang diikuti sama Teh Dini. Dan itu yang membuat Teh Dini bisa 1000 kali lipat. Bahkan ya kalau aku hitung mungkin secara valuasinya ya, mungkin 2000-3000 kali lipat kayaknya ya pencapaian dibanding saat kita ketemu waktu itu gitu. Karena memang Teh Dini melakukan percepatan. Nah, apa itu percepatannya? Percepatannya adalah dengan belajar dari orang lain yang udah lebih cepat sukses gitu ya. Sehingga enggak tersesat ya, nyari di YouTube, nyari di Google gitu. Teh Dini ambil percepatan.
Ya, Saya nggak pernah percepatan absen dengan di acara belajar dari TDA ya. orang lain. Nggak pernah absen, mau ikut TDAK mau apa, saya nggak pernah absen tuh. Di kelasnya Mbak Muri juga dulu selalu hadir. Oh, Dari hadir yang luar biasa, Masya Allah. saya pernah ingat nggak punya biaya buat ikutan SBO. Sepulang dari Mbak Muri tuh. Cuma 300.000 padahal kelasnya seminggu 2 kali. Tapi saya nggak punya uang. Terus saya bingung gimana ya. Terus kata Mbak Muri gini, oh, jualin aja tiketnya. Katanya nanti kalau dari 1 dapat berapa. Itu saya sampai gila-gilaan posting di mana-mana. Alhamdulillah dapet tuh. Dari situ awalnya. Saking pengennya belajar. Masya Saya juga Allah, Masya waktu Allah. Mbak Muri jual bukunya Palaksita, harga bukunya 1 juta ya. Saat saya nggak bisa bayar listrik, saya bela-belain itu beli buku nyicil 5 kali ke Mbak Muri juga. Masya Allah, luar biasa. Merinding nggak sih lihat jiwa pembelajaran dan jiwa udah capek susah. Nah, itu ya, udah capek susah, udah nggak punya muka, malu, banyak yang nagih, ya nggak sih Teh Din? Jadi the power of kepepet itu menjadi energi kita ya. Tapi Teh Din ini tidak lari dari masalah. Teh Din ini menyelesaikan masalahnya. Hanya butuh hijrah, memulai hidup baru, tapi bertanggung jawab terhadap semua urusannya ya. Masya Allah. Luar biasa. Silakan Teh Din, mau ada yang dipilih pertanyaannya? Banyak banget. Pilih aja beberapa yang sesuai dengan materi kita aja, Teh Din. Teh, caranya mengetahui potensi diri atau kelebihan diri bagaimana ya Teh? Suka insecure sama diri sendiri semenjak punya anak dan jadi ibu rumah tangga. Sebenarnya ini mah diri sendiri ya yang tahu. Apa yang kita kerjain, mau salah mau benar tetap kita suka. Nah, jadi ya potensi diri itu memang tidak mudah ya. Saya sendiri tahu potensi bahwa saya bisa desain itu setelah lulus kuliah dong. Makanya saya nggak juga sih kalau dibilang salah ambil jurusan, karena kalau saya nggak ambil akuntansi belum tentu bisnisnya jalan ya. Cuman saya pikir tadi itu kita harus ngambil satu hal bidang yang bisa kita kuasai sampai expert. Nah, coba gali, ditulis di buku 100 hal yang bisa kita lakukan yang kita sukai. Nanti dipilih lagi 50, dipilih lagi 25, pilih lagi 5 sampai 3 sampai 1. Nah, kayak gitu. Tulis satu-satu. Menulis, menggambar apa. Nah, nanti dikurangin satu-satu sampai ketemu 1 gitu. Itu ya kalau saya dulu cara mengetahui potensi dirinya. Aku jadi ingat gini, Teh Din kan Betul. misalkan kalau potensi diri itu kan kadang menurut teman-teman mungkin sesuatu hal yang prestis ya gitu. Tapi kalau kita lihat KonMari, Teh Din kenal KonMari? Cuma gara-gara beberes rumah aja bisa jadi jutawan ya. Iya, Dari betul. KonMari kan. Cuma gara-gara Ya, beberes bener. rumah loh ya, bisa nulis buku, diundang sana sini, udah sampai Adik internasional. saya itu ngapain coba adik saya itu? Saya tuh punya adik yang kalau ke rumah dia masak Indomie ya, kalau masak Indomie terus plastiknya tuh disimpan di meja kata saya, terus saya dibuang. Ih jangan dibuang. Ih ngapain? Terus dia apa? Belajar dia tuh hobi banget zero waste itu apa ya? Jadi Zero plastiknya waste, tuh, ya. iya, plastiknya tuh dibawa ke rumah. Kataku gini, oh ada perlu banyak plastik Indomie, kataku gitu ya. Itu kan banyak di tempat sampah. Yang enggak, yang ini sampah yang ada hasilkan biar ada tidak tidak menyebabkan banyak sampah ya, sampah ada kumpulin. Dan dia dong udah jadi kursi, udah jadi apa gitu. Dan ternyata itu jadi tren kan, jadi viral juga gitu. Dan potensi itu apa? Tidak harus selalu yang wow gitu, nggak harus yang tadi mendapat penghargaan kayak gimana, enggak. Teh Dini, agar personal branding nggak kebablasan ke area private gimana Teh? Karena tadi kita inget ya goal personal branding itu ada tujuannya. Jadi nggak cuma sekedar nulis, udahlah yang penting mah ada, enggak. Jadi harus diingat dulu kita mau ngebangun apa nih. Kalau misal kita mau ngebangun, misalnya saya adalah, misalnya Mbak Muri ini dikenal sebagai coach, mentor, ya yang diposting tuh nggak jauh-jauh dari dunia itu gitu. Jadi nggak sampai ke yang gimana dulu Mbak Muri bulan madu yang nggak diceritain, nggak ada hubungannya sama kelasnya gitu. Jadi kita harus punya dulu goalnya, tujuannya apa. Jadi nggak akan sampai tuh yang namanya kebablasan. Passion kita itu bisa jadi value nggak Teh? Oh ya bisa banget. Tinggal dikuasai sampai expert. Passion sampai expert. Kayak saya nih misal, saya suka desain. Saya kuasai sampai benar-benar saya ahli misalnya ya, sampai ikutan fashion show, sampai diundang ke luar negeri, bla bla bla. Nah itu kemampuan-kemampuan yang lain tuh nggak dilihat orang loh.
Padahal saya dulu bukan lulusan bukan lulusan perguruan tinggi negeri, tapi karena saya punya value, UI ngundang saya, Unpad ngundang saya gitu. Kuasai sampai expert value 1 aja minimal gitu. Bisa dari passion. Itu Moza brand gamis kah? Ya, ada gamis, ada sepatu, ada baju anak. Jadi ini Jadi jika kan open reseller ya, tadinya Moza mumpun disebut-sebut Moza nih. Ini ada link Bitly-nya kah yang untuk open reseller ya? boleh catat di WA aja saya deh. Tadi ada kan nomor WA ya. Sebenarnya kalau Kemana nih? buka aja mozaindonesia.com udah. Di situ udah Oke. semua lengkap mozaindonesia.com. mozaindonesia.com. Sip. Jadi ini jika value kita lebih lama di bidang pendidikan, terus terjun ke bisnis, apakah bisnis yang kita geluti itu lebih baik sesuai dengan value? Tidak harus ya. Misalnya gini, kita bisnisnya buku, value-nya kita ahli masak. Ya ceritakanlah bahwa kita ini penjual buku yang ahli masak, gitu. Kan bisa. Apalagi misal sampai ikutan chef gitu kayak gitu-gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting orang tuh melihat bahwa kita teh punya value, dan kalau misal kita punya value dikenal orang itu lebih gampang dipercayanya gitu. Mana nih? Termasuk ngisi-ngisi webinar ya Teh. Kalau biar diliput tuh gimana ya Teh? Aduh, saya nggak ada ini ya. Maksudnya diliput itu hanya jam terbang. Kalau kita semakin banyak, semakin itu datang sendiri ya Mbak Muri ya. Kebetulan saya sama Mbak Muri juga pernah diundang sama iNews kemarin juga ya nggak. Kalau mungkin caranya perbanyak network kali ya, perbanyak link. Bola salju pada akhirnya Teh Din ya. Bola salju. Perbanyak link, perbanyak network. Dari mana linknya, dari mana networknya, berkomunitas lah, berketemu banyak orang. Makanya teman-teman ada di komunitas sekarang ini nih, ada di SBO, saya juga ada di alumninya, itu ketemu banyak orang, akhirnya akan jadi bola salju, akan ketemu siapa, kenal siapa, akhirnya nyampe juga gitu. Mana nih? Oke. Satu lagi Teh Din terakhir ya. Mana ya? Kalau susah merangkai kata-kata gimana Teh Dini biar nulis enak? Ini nulis aja dulu. Kan sekarang mah nulisnya kita bisa nulis langsung dimuat loh di media sosial. Dulu kita mau dimuat di media cetak susah banget. Sekarang mah kita nulis sendiri, muat sendiri. Ternyata salah, nggak enak bahasnya, tinggal diedit sendiri. Ini semudah itu. Lagian kalau misal salah, emang situ siapa? Kagak ada yang peduli. Misal Mbak Evi nulisnya salah, emang Mbak Muri peduli? Kagak, kecuali kalau Mbak Evinya itu artis, ini sehari ini salah nulisnya. Lah kita kan orang biasa, kalau salah juga nggak akan heboh sedunia gitu loh. Udah aja nulis aja gitu. Nah, nggak akan ada. Coba kalau misal buka Facebook saya tahun 2012, 2013, aduh saya aja sendiri malu liatnya. Tapi nggak saya hapus, biar buat sejarah aja gitu. Saya pernah kayak gitu deh. Nah, jadi nulis aja udah dulu, nulis aja dulu. Bodo amat mau nggak enak, mau gimana. Nanti lama-lama akan ketemu sendiri. Kalau ternyata dibaca lagi nggak enak deh, ya udah tinggal diedit, semudah itu. Lah kalau dulu kita ngirim ke Tempo kagak dimuat. Sekarang mah udah ada media media sosial, semuanya gampang gitulah ya. Udah nih nggak ada lagi, aduh sayang nih banyak. Tapi waktu juga nih udah mau maghrib nih kita nih ya, mama udah kudu nyiapin anak-anak pada sholat maghrib. Masya Allah. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk Teh Dini, kita doakan yang terbaik untuk Teh Dini, makin berkah bisnisnya, anak-anaknya soleh-soleha. Ini yang bawah-bawah, jawab dulu deh Mbak Muri tadi, kasihan. Yang mana? Yang atas tadi kan, yang atas aja nih. Kalau untuk saya gimana mulai bisnisnya, karena itu panjang banget, gimana saya bangkrutnya dulu gimana sih, terus mulai bangkitnya lagi gimana, itu mah panjang banget ya, nggak bisa saya ceritain di sini, nanti mungkin bisa beli bukunya aja. Di sini detail deh. Langkah-langkahnya saya tulis dengan detail, bukan hanya kisahnya gitu. Jadi ada nangis, ada ketawa, ada ilmunya, insya Allah ya. Saya jawab yang memang berhubungan dengan ilmu yang sekarang aja dulu ya. Tadi dia pernah insecure nggak? Terus gimana cara menyikapinya? Aduh, ini mah. Oh, Teh Dini, saya pernah, ini Mbak Iren nih, malu sama Teh Dini, pernah curhat sama Teh Dini soal POHP. Nggak apa-apa, saya banyak kok yang curhat. Pernah insecure nggak?
Ya manusiawi lah ya, saya pernah banget insecure mah. Sampai sekarang kadang-kadang kalau saya sejajaran duduk sama Mbak Muri aja masih ngerasain insecure. Aduh, ini mau nggak mau ya, karena Mbak Muri ini guru saya gitu. Pertama kali saya datang Mbak Muri udah lari duluan gitu. Mau nggak mau lah itu mah. Cuman kita mau sampai kapan mempertahankan rasa tidak percaya diri? Saya itu sadar banget soal itu, tapi ya itulah mental block. Jadi saya tuh insecure juga paksain aja. Udah bodo amat nilai orang nilai saya gimana gitu. Kadang-kadang saya juga nggak ikut gabung sama coach-coach itu ya karena ngerasa insecure. Tapi ya kalau kita menutup diri terus dan tidak percaya diri itu salah satu bentuk kita tidak bersyukur sama Allah ya. Allah udah ngasih kita bentuk sedemikian rupa. Harusnya ya kalau bersyukur ya kita harus percaya sama diri sendiri. Orang lain boleh nggak percaya sama kita. Teman boleh nggak percaya sama kita. Tapi kalau kita yang nggak percaya sama diri sendiri, ya kitanya aja nggak percaya sama diri sendiri, gimana pembeli, ya nggak sih? Kita nggak percaya sama diri kita sendiri, orang lain gimana percaya mau percaya sama kita? Gitu. Udah banyak banget nih. Secepatnya lelah dengan hutang, nggak apa-apa. Mbak Muri juga pernah hutang, saya juga pernah banyak hutang. Aduh, itu mah kuncinya apa? Dibayar. Nah, untuk dibayarnya ini gimana? Saya dulu ingat Mbak Muri itu ngajar tuh jam 8 malam ya Mbak Muri ya, untuk kelas kelas SDO pertama itu. Itu Mbak Muri selesai ngajar, saya sampai jam 3 loh belajarnya. Dan saya belajarnya tuh nggak di rumah, karena saya waktu itu ngekos ya. Jadi saya di depan kosan, yang di depan kosannya itu ada kali, dan kalinya itu kata orang banyak hantunya. Tapi saking saya pengen belajar, kadang-kadang sampai jam 3 pagi saya pelajari lagi, baca lagi tuh materi-materi dari Mbak Muri, terus saya dapat insight itu saya catat, terus saya praktekin gitu. Yang membuat orang tidak cepat berubah itu ya karena udah belajar ya udah, kagak dipraktekin, kagak dikejar gitu, kagak harus tercapai nih hasil tadi belajar tuh apa tuh, harus ada, bukan cuma masuk ke kepala doang gitu. Oke, ini udah kali ya, udah jam 5:30. Udah paling Mbak Muri dulu nih. Oke, Masya Allah. Saking antusiasnya loh mau menjawab pertanyaan loh ya, luar biasa nih. Nanti teman-teman boleh aja langsung komen-komen di Facebooknya Teh Dini, siapa tahu nyangkut tadi yang dijawab ya, langsung spamin tuh di komen Facebooknya ada yang buku nanti ya sama Mbak Muri ya, dibantu Mbak Muri. Buku ya, siap. Nah ini tadi ada janji ya, masih ada janji 2 buku lagi Kak Sawa. Nah, 1 aku mau pilih dari yang ngisi absen. Wah, ya ngisi absen. Kan ini udah juga mau maghrib. Nah, 1 lagi, teman-teman silakan dalam bentuk review materi kita hari ini seperti apa, silakan posting di Instagram atau di Facebook, lalu mention ke komunitas bisnis muslimah dan juga akun Instagramnya Teh Dini. Teh Dini itu @dini i2.official, bener ya? Ya. @dini-2.official atau ke Facebooknya Dini Fitriyah. Tulisannya benar nggak sih Fitriyahnya? Benar. Ya, oke. Kalau yang di Facebook boleh mention ke Dini Fitriyah dan juga Facebook ini banyak ya, ada banyak yang niru karena saya juga nggak tahu. Tapi cari aja yang followernya paling banyak, yang ada followernya lah ya. Karena saya juga nggak tahu siapa yang bikin. Masya Allah. Oke, kalau yang di Instagramnya mention ke dini.official sama komunitas bisnis muslimah, biar nanti Kak Salwa bisa cek ya. Nanti akan dipilih 1 orang pemenangnya yang review. Sebenarnya nggak usah niatin untuk review dapatin hadiah, tapi belajar ya. Belajar untuk praktek personal branding karena menceritakan. Nah, teman-teman nih harus menceritakan bahwa aku adalah pembelajar. Aku orangnya nggak mau menyerah. Kalau mereka mau join sama kita sebagai reseller kita, ya mereka harus join ke orang yang bisa mengajak kepada kesuksesan, gitu kan? Nah, dengan teman-teman review hari ini, teman-teman sudah menunjukkan bahwa teman-teman punya jiwa pembelajar, Masya Allah. Dan gurunya teman-teman adalah sosok Teh Dini luar biasa, yang mana karya-karyanya selama 6 tahun ini, progresnya, Masya Allah ya. Kalau dulu 2015 Teh Dini belajar ke aku sekarang yang belajar ke Teh Dini ya. Tahun berapa tadi sebelum pandemi aku main ke rumah Teh Dini mau belajar CEO teh, apa sih CEO teh? Ya, Teh Dini udah punya CEO loh ya, luar biasa keren. Ya, saya udah nggak megang bisnis saya sendiri lah gitu intinya. Teh Dini udah autopilot duluan nih dalam waktu cuma
Waktu itu berarti aku datang ke Teh Dini sebelum pandemi, berarti mungkin sekitar 3 tahun udah autopilot ya Teh Dini? Ya, di 2018 saya udah nggak ikutan operasional. 3 tahun loh teman-teman, 3 tahun sudah percepatan autopilot, Masya Allah. Tapi syaratnya tadi, belajar sampai jam 3, Tapi saya belajar masih loh. konsisten. Meskipun autopilot, saya belajar masih. Biaya, nggak tahu ya, saya yakin dengan biaya yang saya keluarkan itu nanti akan terbayar berkali-kali lipat gitu loh. Saya nggak pernah perhitungan untuk belajar. Jadi saya nggak pernah nih, Mbak Muri saya mau belajar, harganya mahal banget. Meskipun Mbak Muri saya kenal, deket gitu. Saya nggak pernah, Mbak Muri kelas ini berapa, buat saya nego dong. Nggak pernah saya nawar untuk kelasnya Mbak Muri. Meskipun teman loh ya, meskipun guru deket gitu, nggak pernah. Karena ilmu itu, ya Allah, yang saya hasilkan ya seperti ini berkali-kali lipat gitu. Masya Allah. Tapi tidak akan membuahkan hasil kalau nggak praktek ya Teh Din, tentunya ya. Masya Allah. Mungkin kenapa sih Teh Dini 3 tahun udah autopilot, kok kita yang udah 5 tahun, 10 tahun Teh Dini? Karena prakteknya Teh Dini 1000 kali lipat dibanding kita teman-teman. Benar nggak? Menahan rasa lelahnya, menahan rasa sakitnya belajar, menahan rasa penatnya dicemooh orang. Lu mah posting mulu sih, jualan mulu lah gitu ya. Kebal hatinya, kupingnya itu udah 1000 kali lipat dibanding kita ya. Nah ayo, sekarang kita nggak boleh minder, sekarang kita nggak boleh nunda belajar, kita nggak boleh berhenti praktek, nggak boleh ngerasa udah orang paling repot sedunia. Ya, ternyata kita belum ada apa-apanya dibanding perjuangannya Teh Dini ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah. Jazakillah khair Teh Dini sayang. Luar biasa, semangatnya keren banget. Nah, Kak Salwa, Kak Muri. yes, Kak Salwa, untuk pengumuman yang satu lagi, satu review, yang satunya lagi pemenang berdasarkan absen, kita kasih surprise ya, tidak diumumkan di sini, tapi akan kita umumkan di grup. Nah, ini biar pada nengokin grup. Ada juga tuh yang ketinggalan info ya, karena nggak nengokin grup. Biasanya buka grup clear chat, buka grup clear chat. Ingat tuh pesannya Teh Dini, eksis di grup. Jadi Teh Dini, ini teman-teman tuh sudah difasilitasi grup, sudah difasilitasi 250 kontak. Kan sayang banget ya kalau nggak disilaturahim ya nggak sih? Sayang banget kalau nggak SD kan? Sering aja jawab nongol, nggak apa-apa, asal meskipun cuma jawab salam. Itu kalau setiap orang sering baca nama kita nongol, itu lama-lama kenal loh. Lama-lama tahu loh. Saya tuh tahu si ini, si A, si B, si C ya karena dia sering nongol. Padahal cuma jawab salam doang. Itu. Masya Allah, Masya Allah. Oke, terima kasih Teh Dini sayang. Allah ganti kebaikannya 700 kali lipat ya. Makin berkah usahanya, meningkat 1000 kali lipat. Karena Indonesia butuh orang-orang hebat seperti Teh Dini, butuh perusahaan-perusahaan besar seperti Moza Indonesia, sehingga mengurangi banyak pengangguran, sehingga membuka peluang bagi orang-orang di luar sana yang udah ngerasa putus asa, bingung cari duitnya di mana, langsung aja jadi resellernya Moza di mozaindonesia.com. Terima kasih teman-teman yang sudah partisipasi. Kita foto bersama dulu nih, mungkin namanya spesial ya. Kita foto bersama. Ayo, bener ini jilbab yang pada mencong-mencong. Ma Asti, kau di mana Ma Asti? Mak Mulyani Rizky. Mak Mulyani, Mbak Diah Kusnawati, menghilang dia. Kayaknya dia sedang masak, pemirsa. Ya, udah menjelang maghrib ini. Mbak Lela tuh Soliha juga tidak ada penampakannya ya. Nah, Mak Rera itu, kalian lagi pasang lipstik, lagi ngemil dia ternyata ya. Oke, sudah. Nah, Mak Lelanya sudah muncul. Mak Diah Kusnawati, atau dia kebelet pipis ya. Ma, itu kamu ada. Mak Diah Kusnawati, geser dikit. Nah, sayangku, Mak. Mama ya, kalau ada orang yang susah tuh jangan yang nular, karena ini bukan COVID ya, jadi polanya diikutin gitu, jangan cuma nular gitu, karena bukan COVID ya, jadi tidak mudah menularnya. Ikutin pola orang-orang suksesnya biar kalau bisa nggak, kalau saya tuh gini Mbak Muria, kalau setahun nggak ada perubahan itu saya pasti melakukan hal ekstrim. Setahun kok masih aja saya terima komplain. Waktu itu saya mulai memberanikan diri hire web development, itu web developer ya waktu itu, dengan biaya kalau sampai sekarang nih webnya Moza itu mungkin habis sekitar hampir 200 juta. Itu ekstrim, tapi sekarang saya harus untuk melakukan perubahan itu memang kadang-kadang kita harus melakukan hal yang ekstrim gitu. Nah, kalau saya tuh nggak mau tahun depan masih begini, tahun depannya masih begini. Saya suka gemes. Masa sih kok ada sih teman dari mulai gabung udah sampai sekarang udah 7 tahun misal masih jadi marketer aja, itu saya gemes biasanya. Ayo naik kelas gitu. Mantap. Ayo Ma, naik kelas Ma. Masya Allah.
nular semangat belajarnya ya, bukan cuma nular komennya doang ya. Siap? Bismillah, kita foto. Gaya. Bentar ya, aku lupa gimana cara screenshotnya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip, komen Oke. 3. Pakai iMac nih kayaknya. Oke, ayo make ya. Sip, komen yang ketiga. Maklum, komputernya minjem, punya pacar aku, ya jadi nggak ngerti cara pakai screenshotnya ya. Baik teman-teman, terima kasih, sehat semuanya. Yang punya utang Allah lunasi utang-utangnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Kita dimampukan untuk bisa mendidik anak-anak menjadi anak soleh-soleha. Yang belum punya karyawan Allah mampukan, pantaskan untuk punya karyawan. Yang punya karyawan Allah mampukan, Allah pantaskan menjadi pemimpin yang baik, yang membawa pasukannya, timnya, karyawannya, resellernya, semuanya menuju surganya Allah dengan wasilah bisnisnya, bahagia dunia akhirat, bersahabat hingga ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin, saya Muri Handayani, ada Teh Dini dan juga Teh Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, udah maghrib. Ya, silakan. Jangan lupa mampir ke mozaindonesia.com. Selamat untuk yang menang hadiahnya tadi. Dadah. Assalamualaikum. Nunggu Teh Din hadiahnya ya. Ya.